udah dengar. Suaranya yang keras bang, kecil bang. Kedengaran nggak bang? Kurang keras, kurang dekat itu mic-nya. Oh ya, coba bang, sekarang udah kedengeran atau belum? Ntar volumenya tak naikin deh. Tes. Ya bang Alfa. Oke, assalamualaikum Bang Raka, yang muslim dan muslimat Waalaikumsalam. lainnya ya. Ya, Ya, silakan. apa yang perlu dibahas ini Bang? Kira-kira? Ini ganti akun lagi ya, kembali ke akun asal. Gimana Bang? Kembali ke akun asal ini ya. Halo? Halo. Ya, dengar suara saya bang. Dengar ya? Kurang bagus Bang suara Bang Raka, kurang keras. Ya, dengar ya. Bagus itu Bang, bagus, Ya, mantap. ada gangguan jaringan soalnya. Ini nyoba 3 kali ini baru ada yang naik tadi. Oh, Iya. Ini Bang Reza mau tanya apa tadi? Nggak dengar aku. Ini sekarang udah denger bang? Ya, dengar. Tadi tanya apa? Aku nggak. Oh enggak, aku ikut diskusi aja bang, yang dibahas apa gitu. Ya, boleh. Bang Alfa ini backgroundnya ini bang, masuk di luar ini abang. ya. Backgroundnya masuk, rame yang di belakang. Ya, silakan Bang Reza, agamanya apa bang? Alhamdulillah Islam bang. Ya. Kita sambil nunggu teman Kristen naik ya. Ya boleh. Biasanya masuk ke roomnya siapa, abang ini? Siapa saya? Iya, masuk ke roomnya siapa? Oh kalau saya malah lagi ketol itu bang, spiritualism. Jadi di Bang Sander tuh, Sander Tarigan itu, terus ya yang bahas-bahas Ya. gitu, Sidan, situ juga gitu, yang pada filsafat juga tuh. Spiritualisme itu seperti apa itu ya? Ini Kalau di udah mulai naik kita yang viewernya ini. ya, ya kalau kita sih biasanya nyebutnya tuh kusuk kali ya bang ya, nyebutnya. Abang pasti pada pernah dengar hadis kan, siapa yang kenal diri kenal Ya. Tuhan. Nah itu dari situ saya nyarinya gitu. Alirannya termasuk aliran apa ini? Saya nggak pernah memakai aliran-aliran apapun sih bang. Ya. Tenun deh. Ya teman-teman kalau mau naik silakan. Ini kayaknya viewernya mulai naik ini ya. Udah mulai Oke, menyentuh lanjut angka cocok kan. 50. Tapi sebelumnya Silakan. begini Bang Raka. Ya. Jadi room Bang Raka ini kan berapologet Bang ya. Ya, itu untuk diketahui oleh teman-teman ya. Jadi kemudian jangan sampai ada orang datang masuk sini, nanti di room lain dia buka live mengatakan hal-hal yang di sini yang tidak benar ya. Ini adalah room apologet ya. Ya, Itu. betul. Ya. Room apologet ya. Jadi dikhususkan untuk teman-teman Islam ini diskusi dengan sesama Kristen ya. Maksudnya teman diskusi atau teman debatnya ini yang non muslim gitu loh. Mungkin kalau dibuka sesi khusus untuk sesama muslim diskusi ya bisa, tapi kan ada waktu-waktu tertentu supaya kita kan kesannya juga tidak saling menjatuhkan sesama muslim gitu. Nah ini Pak D, naik Pak D udah 100 ini. Ya, tapi yang Kristennya belum naik nih. Silakan mungkin Bang Reza mau memberikan sharing ilmunya, tausiah atau gimana? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sugi. Waalaikumsalam. Ini baru bisa live ini Pak Sugi. Soalnya aku ambil hari liburnya. Kalau nggak libur susah banget ini live ini. Silakan Pak Sugi. Sama. Yang mau Ibu juga dibincangkan saya bang. saya ini apa ya, debater, kalau disuruh tahu sih ya nggak bisa saya. Sama. Bisa Iya, disuruh tahu sih. kalau tahu sih ya nggak bisa ya. Oh, soalnya jiwanya sudah jiwa apologet ini, debater.
Betul betul. Pak Suki ini Kalau sama ini kayak. tausiahnya itu sambil berdebat gitu loh. Iya. Setuju Bang Bang Sugi. Ya, Pak Suki kemarin itu ketemu Bu Imo kan. Gimana Pak? Komentarnya Pak tentang Bu Imo kemarin. Kalau saya Kayaknya lihat terlalu serius. Silakan. apa ya, agama ini kan dalil ya. Islam itu agama dalil. Jadi tidak boleh kita itu berasumsi tanpa dalil. Yang begini, yang begono, katanya kita ini Ka'bah, tunjuk dalil gitu loh. Benar nggak ada Hmm. dalilnya seperti itu? Kalau ada, mari kita cek. Apa maksudnya dalil itu? Jadi tidak bisa kita ini kayak oten, cuma asumsi-asumsi. Kalau semua orang bisa ngomong tanpa dalil, hancur nanti agama ini. Nggak boleh. Iya. Kemarin Harus ada gini, dalil yang Pak D, jelas. saya itu masuk ke roomnya si Oten ini, Justin itu ya, tahu ya, Edo Justin. Itu mengatakan, katanya Ustadz Zuma itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah yang perkasa katanya. Itu kurang ajar orang itu. Dia ngomong begitu seolah-olah Ustadz Zuma mengatakan hal itu, saya minta bukti, tak suruh nyetel rekamannya, kalau ada nggak diputerin kan. Berarti kan ngawur dia ngomongnya, Pak. Lagi di framing Memang itu ada kan tak, Pak berbicara tentang Yesaya 6, Yesaya 9 itu. Gitu loh. ya. Itu bukan apa pangeran damai. Maksudnya di situ itu nubuatan itu tuh sebenarnya kepada siapa? Dan nubuatan itu tidak berbicara Tuhan jadi manusia, tidak. Berbicara di Mm-mm. situ kalau gini ya benarnya. Kalau itu diartikan nubuatan gitu maksudnya Zuma. Padahal itu kan bukan nubuatan kan. Nah, tapi kalau kita ikuti argumennya Kristen bahwa itu nubuatan, itu cocoknya hanya untuk Nabi Muhammad. Karena hanya Nabi Muhammad lah yang Hmm. bisa membebaskan Yerusalem Betul, betul. dari Kalau untuk penjajahan kata Roma itu. Mesias Begitu loh sendiri, maksudnya itu. Tapi ya. dasar Soalnya Oten ini dia juga, on, jadi nggak paham dia. betul. Tuh. Dia si Justin ini kan nyinggung-nyinggung juga bahwa katanya Ustadz Zuma itu mengatakan bahwa Mesias itu bisa ditujukan untuk Nabi Muhammad, Pak. Gimana komentarnya, Pak? Nah, Silakan, Pak. iya. Kalau dalam konteks pembebasan Yerusalem, ya Mesias di sini kan bagi orang Yahudi itu seorang raja yang bisa membebaskan Yerusalem. Nah, kalau dalam Hmm. konteks itu, memang yang tepat itu ya Nabi Muhammad. Karena Nabi Betul, Muhammad lah yang betul, betul. membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma, bukan siapa-siapa. Karena kalau kita lihat di Ya, dalam ya. Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Lah Yesus memulihkan Yerusalem enggak? Tidak, maka wajar kalau Yahudi itu menolak Yesus Gimana karena mulihkan Pak? Jadikan sate kok. Gimana mulihkan? Nggak nah, itu bisa. dia. Makanya nggak cocok itu untuk Yesus. Yesus nggak berbuat apa-apa, nggak bisa memulihkan Yerusalem. Baik secara Hmm. material maupun immaterial. Ya, material itu Ya. Yerusalem akan dibersihkan dari penjajahan. Kemudian immaterial, Yesus itu harus bisa mengembalikan orang Yahudi itu pada ajaran Musa yang sebenarnya. Yesus nggak mampu, malah Yesus yang binasa. Disalib dia. Nah, siapa yang cocok dalam konteks Mesias yang dipahami Yahudi? Nabi Muhammad yang membebaskan Yerusalem. Itu yang diharapkan Yahudi cuma Ya. itu. Bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, bukan manusia yang bisa membersihkan dosa. Yang menghapus dosa, enggak. Hmm. Kalau menghapus dosa orang Yahudi udah nggak butuh. Bagi Yahudi bakar tai sapi selesai urusan dosa. Jadi bukan mengharapkan Luar manusia. biasa. Iya, orang Oh, Yahudi ya. itu dengan pengorbanan itu sudah cukup. Nggak pernah Sudah menuntut cukup. Tuhan sendiri yang menebus dosa manusia. Enggak. Yahudi nggak punya pemikiran itu. Tetapi Kristen lah yang butuh penebusan dosa. Sehingga arti Mesias itu orang yang bisa menghapus dosa mereka. Beda dengan apa yang dipahami Kristen, Yahudi Iya, beda. bahkan rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa Kristen ini adalah Abodah Zahra kan, begitu Bang Iya. Sugi ya. Ya betul. Cek. Coba masuk, Bang. Begonon. Ya. Ya. Ayo teman-teman Kristen yang mau naik aja.
Silakan, mumpung ada Ustadz. Bang Sugi, mungkin bisa Bang Sugi fahamkan ke viewer tentang apa itu Abuda Zara. Silakan Bang Sugi. Abuda Zara ini penyembah berhala. Itu secara singkatnya itu. Ini Pak Ustadz. Ini udah tak naikkan satu Oten atas nama Willy Su. Yang lain boleh menyusul. Silakan Bang. Halo Willy. Ya, Silakan. halo. Silakan Pak Willy, silakan. Bahas apa Bang Raka? Bebas deh, sudah kamu buka tema, kita fleksibel aja. Kamu mau nyerang Islam juga boleh kalau mampu. Silakan. Enggak sih, masalah yang tadi sih aku ada dengar sedikit dari Pak Ustaz Sugi bahwa Ya. yang di dalam nubuatan dalam perjanjian lama itu dikatakan bahwa itu Muhammad katanya. Boleh Pak Ustaz Sugi buktikan Pak Ustaz Sugi? Sebenarnya Silakan, kalau Ustaz. itu dikatakan nubuatan, saya sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Karena di ayat itu jelas sekali seorang anak telah lahir, seorang anak telah diberikan untuk kita. Gitu loh. Itu bukan nubuatan. Tapi kalau itu kita ikuti argumennya orang Kristen bahwa itu nubuatan, maka yang cocok itu hanya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Mesias bagi Yahudi adalah orang yang bisa membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma. Apakah Yesus memenuhi itu? Silakan. Silakan Will, memenuhi enggak kriterianya sebagai seorang pembebas? Silakan. Yang dimaksud dengan pembebasan sini Pak Ustaz Sugi sih salah Pak Ustaz Sugi. Jangan di Mesias di sini jangan dipahami pemahaman Kristen, jangan. Itu Enggak, gini Pak Sugi, enggak biarin dia mengartikan apa sih yang kamu maksud pembebas. Kalau menurut kamu apa sih? Kita pengen tahu, coba Ya, silakan. silakan. Will. Ya, pembebasan yang artinya pembebasan ya itu dari dosa, bukan berarti bahwa pembebasan dari jajah. Karena ketika Pak Ustaz Sugi mengatakan bahwa itu dalam buat Muhammad, itu malah lucu malah. Karena sekarang gimana di Yesaya 9 ayat 6 coba tunjukkan saya di mana di situ pembebasan dosa, silakan. Di ayat mana itu yang berindikasi itu pembebasan dosa? Ayo. ini kan pembicaraan nubuatan Pak Ustaz Sugi. Iya, kamu kan ini mengatakan di itu. Yesaya 9 ayat 6 ini pada frase manakah itu ditujukan pembebasan dosa mana? Ayo, kita cek. Yang mana? Ayo kita cek. Mana pembebasan Ya, dosa? Willy kan punya opini tadi. Will, kamu kan beropini. Pembebasan kan banyak hal kan Pak Ustaz Sugi. Kita tidak memaknai cuma dalam Jangan satu dari hal. konteks dong. Ini aku nalar dari konteks. Siapa yang nalar dari konteks? Aku kan bilang kan pemaknaan. Nah, yaitu Iya, saya ingin kamu menunjukkan di dalam Yesaya 9 ayat 5 ayat 6 ini di frase mana yang berindikasi itu pembebasan dosa. Ayo. Ini jangan asumsi. Tadi kan saya sudah bilang. Yang ditanya sama Bapak Salam Akal Sehat. Iya, bentar. Gimana, Bang? Sebentar, Bang. Bentar Pak Aldi, bentar ya. Gini. Will, konteksnya sesuaikan dengan apa yang ditanyakan Pak Ustadz Sugi. Silakan kamu menjawab, jangan melebar dari konteks ayat itu. Kamu kan mengatakan jawab aja dulu pertanyaan Bapak itu dulu, Pak. 9 ayat 6, jangan lari dari situ. Coba Ya, sesuai di frase dengan mana? Ya, oke. Ya. Tes. Jadi sesuai dengan 1 Korintus 4 pasal 6 ya, Willy, bahwa jangan kemudian melampaui apa yang tertulis ya. Silakan. Mana Willy-nya? Ada, silakan Willy. Silakan Will. Pembebasan itu kan kita mengartikan dengan jangan cuma satu makna aja. Nah itu kan banyak bisa kita ambil makna banyak pembebasan itu. Oke. Bisa pembebasan dari ibu. Nah, yang kita bahas Yesaya 9 ayat 6. Ya, sampai ayat 7. Di mana di situ ada frase pembebasan dari dosa. Itu yang saya minta. Ya, silakan. Karena kamu sudah beropini begitu, Will, tunjukkan di ayat itu. Jangan asumsi. Gunakan dalil, Will. Silakan. Saya mau nanya nih, boleh?
Sebentar Bang Aldi, ini kita lagi ngobrol sama Bang Willy Su. Nanti akan moderator akan berikan waktu untuk Bang Aldi ya. Silakan Bang Willy. Ya saya berapa tadi? Silakan dibaca dulu, Wil. Silakan dibaca dulu Yesaya 9 ayat 6 itu dibaca dulu lah. Biar tidak kemana-mana. Nah, oke. Kita Silakan dibaca dulu. Willy untuk membaca. Silakan. Nah, bentar Bang Aldi ini agamanya apa? Kita sapa ya. Willy baca Saya dulu. beragama Islam. Bang Aldi agamanya apa? Islam, Oke, Islam. Pak, ini putra tunggal ini agamanya Pak? Islam juga. Bang. Oke, Islam, oke. Islam. Jadi Kristennya. Nah, Kristennya satu ya, sabar ya, gantian ya. Ada Ustadz Suki di sini. Nah, silakan. Islam di sini. Tentu mengerti ya teman-teman apa itu apologet ya. Bang Aldi dan Bang Putra ya. Saya Ya, kurang ya, tahu siap. Bang. Apa itu Bang? Aduh. Room debat gitu aja udah. Biar nggak banyak apa. Iya. Kita Jadi naikkan apologet satu ini Immanuel ya. Kita naikkan Iya. Immanuel, Kristen ya. Bantu ini siapa? Iya. Ini. Nah, Silakan nunggu Willy. dijelaskan. Tolong dibacakan dulu itu. Apologet nanti malah Yesaya kita 9. memberitahu dia. Ini room debat, room Adakah debat hubungannya ya, dengan oke. dosa? Ya, Apa ya, saya ya. hubungannya Selamat siang. Bagaimana? Jam dulu Pak. Bentar Pak, tunggu Pak, sabar Pak. Oke. Biar teratur. Silakan Wil. Sehat. Silakan Wil. Bagaimana? Iya, kalau misalnya Pak Ustadz Sugi mengatakan bahwa ini bukan buatan tentang Yesus Kristus dengan alasannya bahwa dia tidak lahir saat itu. Kalau konteks Jangan ayat ke ini situ dulu, Bil. Jangan ke situ dulu, Bil. Anda tadi mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan dosa. Ya kan, penyelamatan dari dosa. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 6 ini pada frase manakah yang itu bisa diartikan penebusan dari dosa? Silakan. Coba dibaca dulu lah, dibaca. Ya, Willy baca dulu kitabnya. Dibaca dulu, silakan baca. Kapan kami mau bicara ini? Bentar, saya lagi berhadapan dengan Willy dulu. Ini siapa ini yang ngomong ini? Nanti Manuel, Bang, nanti kita berikan Nanti ada waktu waktu berbicara Anda. diskusi Oke, siap. Ya, Siapa moderator Iya. ini? Bang Alfa ya? Ya, Saya. Bang Coba Alfa. agar dapat room ini kondusif, Ya, agar oke. nanti saya dengan Willy Su, silakan. Oke. Ya. Ayo Willy Su. Tanggapi Willy. Jangan ada. Silakan Willy. Oke. Kalau nggak sanggup, sampaikan tangan. Iya, memang nggak ada sih, nggak ada. Aku baca ini dari ayat pertama nggak ada. Berarti Anda asumsi tadi ya. Enggak, masalahnya kan tadi kan Pak Ustadz Sugi kan bilang masalah kebebasan. Iya kan, Pak Ustadz Sugi kan berbicara juga kebebasan. Jadi saya terpengaruh dari apa yang Pak Ustadz Sugi bilang ketika mengatakan bahwa ada kebebasan. Ketika saya baca dari ayat pertama sampai akhir, siapa? Hah? Nggak ada ya. Siapa? Nah, Oke, gini. Bang Willy berarti nggak ada ya? Oke, Tunggu nggak ya, ada. Bang. Tadi sudah jelas. Bentar. Saya Bang kasih Sugi, alasan. dia katakan tidak Bentar. ada. Dia yang Ayat salah. ini, Ya. Willy, ayat ini, nubuatan ini ada kaitannya pembebasan Yerusalem Iya. dari penjajahan Roma ini, ayat ini. Iya, gini. Saya bisa menunjukkan alasannya. Anda setuju enggak? Ini ada kaitannya dengan pembebasan ini. Tunggu bentar. Iya, masalahnya juga tadi kan saya bilang saya itu terprovokasi dengan kata-kata Pak Ustadz Sugi ketika Pak Ustadz Sugi mengatakan ada pembebasan. Setelah saya baca ayat pertama sampai ayat terakhir, itu tidak ada pembebasan di situ. Nah, jadi saya Begini, Willy Su. sekarang gini. Kamu Sekarang gini. kan tadi kan belum baca. Sekarang kamu sudah baca, kamu sudah mengerti berarti. Bukan terprovokasi artinya itu. Kamu baru mengerti setelah kamu baru baca. Itu loh, jujur. Gitu loh Willy Su. Iya, Ya. Iya, saya jujur gini Bang. Saya memahami dan saya menyimpulkan ketika Bang Sugi mengatakan bahwa ada pembebasan di situ.
Nah, jadi aku Bagaimana terprovokasi kamu bisa dengan kata-kata itu. sebentar, Willy. Jadi aku Sebentar, percaya. Willy. Jangan hanya jangan diputus pada pembebasan. Yang saya bilang dari tadi pembebasan Yerusalem dari penjajahan Roma. Jangan hanya berhenti pada pembebasan. Halo. Gitu. Salam akal Bentar, sehat. Immanuel, sabar. Sebentar, sabar. Immanuel, sebentar. Ya, Nanti ya, akan bentar, kita berikan bentar, waktu bentar. berbicara Gini, Anda. Will, bentar. Nah, Nih. bentar. Silakan Pak Saya Ustadz, silakan. bilang ini ada hubungannya dengan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Jelas ayatnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti di sini yang dinubuatkan itu akan menjadi seorang raja, ya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, ini ada hubungannya tegaknya kembali kerajaan Israel sebagaimana kerajaan Daud. Ya, makanya itu supaya kerajaan Israel itu tegak harus dibebaskan dari bangsa Romawi. Makanya saya bilang nubuatan ini ada kaitannya pembebasan bangsa Israel dari Roma. Karena akan tegaknya seorang raja sebagaimana Raja Daud. Begitu loh. Nah, ini tidak digenapi oleh Yesus. Karena Yesus tidak pernah menjadi raja di dunia. Bahkan di dalam Yohanes 18 ayat 36 ketika Yesus ditangkap, ditanya oleh Pilatus, apakah kamu raja di dunia ini? Bukan, kata Yesus. Aku bukan raja di dunia ini. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan membela aku saat aku diserahkan. Tetapi kerajaanku di surga. Padahal ini berbicara kerajaan real sebagaimana kerajaan Daud. Dan Yesus tidak memenuhi nubuatan ini kalau ini dianggap nubuat. Ya, tidak memenuhi dia. Kapan ya Yesus itu menjadi raja sebagaimana Daud? Nah, ternyata yang memenuhi harapan orang Israel itu adalah orang Islam. Di mana Israel dibebaskan oleh orang Islam pada zaman Khalifah Umar. Jangan ngaco kau ngomongnya. Immanuel, coba diam dulu kamu. Ini Saya sejarah. jelaskan ya. Nggak apa-apa, Bang Alfa, nggak apa-apa. Gini, bentar. Oke, Immanuel, kamu masuk perdebatan deh, silakan. Lawan Ustadz Suki, silakan Pak Ustadz. Islam terbentuk 600 tahun setelah Kristen. Gimana kamu? Dan kamu tahu nggak? Pertanyaan siapa yang membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma? Siapa? Ya, dijawab Immanuel, silakan dijawab. Siapa yang membebaskan? Jawab. Bang Alfa, saya bisa jawab nggak? Silakan dijawab. Bisa jawab. Silakan. Oke, sini. Silakan. Saya jawab pertanyaan salam akal sehat. Si Abraham itu sekarang saya tanya kau, Abraham agamanya apa? Ini ngapain lagi Abraham? Kamu nggak usah ke sana. Fokus pertanyaannya. Jangan ke Abraham. Diam dulu. Dengerin pertanyaan Ustadz Suki. Dengerin. Ustadz Suki bertanya ke kamu. Coba sebutkan siapa orang yang bisa membebaskan Yahudi dari jajahan Romawi. Kalau di zaman dulu dia membebaskan dari jajahan Mesir itu yang dilakukan oleh Musa. Sekarang yang mampu membebaskan Yahudi dari jajahan Romawi siapa? Oke, silakan. Jangan ngawur ya, Immanuel ya. Jangan ngawur, tidak sesuai data sejarah. Jangan menjawab yang tidak sesuai dengan data sejarah dan dalil Alkitab. Bukan soal dalil. Kamu mau mengcounter udah turunkan gak ada gunanya orang kayak gini. Gak ada gunanya, turunin gak ada gunanya dia. Sebentar. Oke, siap. Langsung Bang Raka sebentar. Saya nuruti apa kata Ustadz Suki ya. Tolong kalau debat, kalau diskusi, sesuaikan jawabanmu dengan apa yang ditanyakan. Ustadz Suki jelas-jelas bertanya, siapa yang membebaskan Yahudi dari jajahan Romawi? Sebutkan sosoknya siapa. Kalau di zaman dulu yang membebaskan Yahudi dari cengkraman Mesir, itu Musa. Dan nanti Mesias itu akan seperti Musa yang mampu membebaskan Yahudi dari cengkraman Romawi. Tinggal sebut aja namanya siapa. Buktikan dengan fakta sejarah ya.
Jangan Nah, ngawur dia berarti. bilang Ustaz takut, kata iya saya takut dengan orang bodoh. Nah, Kalau orang gini, pintar gini. pendeta kalian belum hadapi saya. Untuk semua ya ini ya. Ya, takut Nah. mulari ya, takut Jadi mulari gini. nanti ya. Gini, sebentar. Ditanya apa yang Ketika dijawab. ketika yang ditanya itu A, maka jawabannya tentu jangan Z. Ya, Jawabannya ya sesuai. tentu sesuai dengan pertanyaan tadi, begitu. Iya. Saya Lah, tadi di kok sini tiba-tiba dan- tanya Abraham agamanya. Ya, aneh kan? Iya, Tiba-tiba jadi tanya Abraham agamanya apa? Nggak nyambung. Jangan Nggak begitulah. nyambung. Tunjukkan Iya. kalau kamu itu cerdas gitu loh. Ya, Nah, tunjukin iya. kalau kalian itu Itu saya minta punya naikkan lagi. pikiran gitu loh. ya nanti saya juga Mana tidak Ustaz? Dia nantang segan-segan. lagi Boleh mau bicara? dinaikkan Iya. lagi Pak Ustadz Sugi. Aku boleh Saya bicara? tidak segan-segan ya untuk membisukan atau memblokir orang yang tidak paham dengan apa yang ditanyakan dan jawabannya ngawur. Oke, Di sini saya aku boleh. silakan. Kalau Ustadz Sugi Aku- minta naik, aku naikkan. Tapi yang jelas jangan ngaco ya, jangan ngaco jawabannya. Silakan Jangan, Willy ya. Su Oke. aja dulu. Biar tertib kita sama Willy Su aja dulu. Silakan Willy Su. Ya, Oke, silakan. boleh aku bicara? Siapa yang membebaskan Yerusalem? Sebagaimana yang diharapkan orang Yahudi. Sebutkan. Karena Mesias menurut Sebutkan. Yahudi seperti itu. Oke, gini, kita harus kembali ke ayat tersebut. Satu, poin pertama yang harus kita maknai dari ayat itu tadi kan saya sudah bilang bahwa aku tidak baca sepenuhnya di ayat itu kan, karena Ya, aku karena kamu baru baca. terprovokasi. Ya. Iya, kan aku baru baca. Nah, terus poin yang kita ambil di situ dari ayat itu tidak ada sama sekali bahas tentang pembebasan. Oke, itu poin pertama ya, karena yang dibilang Pak Ustaz Sugi itu cuma pemahaman dia. Satu, itu poin pertama. Poin kedua, ketika Bang Ustaz Sugi mengatakan bahwa itu lari ke Muhammad, bahwa itu adalah nubuatan ke Muhammad, itu bakal salah karena itu cuma pemahaman dari Ustaz Sugi. Nah, ketika Pak Ustaz Sugi menanyakan kepada saya siapa yang membebaskan orang Yahudi dari penjajahan, boleh saya minta bukti sejarahnya Pak Ustaz Sugi? Lah, sejarahnya Umar bin Khattab membebaskan Yerusalem nih ya. Khalifah Iya. Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem dan merebut kembali Masjidil Aqsa pada 638. Ini orang Islam di bawah pimpinan siapa? Nabi Muhammad. Oke, Gimana? Baca buku. Oke, aku tanggapi Ustaz Sugi. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Ustaz Sugi. Itu memang benar adanya, tetapi yang memerangi, Iya. yang memerangi, Kamu jangan semalu. bentar Siapa dulu, yang bentar dulu, aku menaklukkan dulu Yerusalem ngomong. itu Iya. ditulis di buku sejarah. Iya, bentar dulu. Aku ngomong dulu. Nah, ketika Pak Ustaz Sugi mengatakan bahwa itu ayat nubuatan dari Muhammad, terus pembebasan itu dilakukan oleh siapa tadi? Lah, Siapa tadi? inilah dia. Siapa- Lihat, siapa- Willy, silakan. tunggu Siapa dulu. tadi? Willy, Enggak, Silakan, siapa Willy. tadi? Umar bin tunjukkan Khattab. siapa yang membebaskan Umar Yahudi bin Khattab. dari Jadi ya, Romawi. jadi ya, Jangan ikut ngomong gini semua teman. dong. Umar bin Khattab. Loh. Biar saya Ya, cerahkan. Umar. Nih. Ya, bentar, Bentar, bentar. Willy. Bentar. Biar saya cerahkan Willy. Iya, aku Willy paham. diam dulu, Willy diam dulu. Willy Diam diam, dulu, Willy diam, diam dijelaskan dulu. Will. Biar saya cerahkan. Willy diam. Ya. Willy diam, Mesias. dijelaskan dulu. Will, diam Will. Mesias adalah seorang raja yang diurapi yang akan membebaskan Yerusalem. Konteksnya Mesias seorang raja. Umar bin Khattab ini kamu kira rajanya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu raja sekaligus dia nabi. Apa buktinya Nabi Muhammad itu raja? Dia punya wilayah, dia punya tentara, dia punya peraturan. Dia seorang Istilahnya raja. khalifah, Will. Sedangkan Umar ini hanyalah bawahannya, utusannya. Gitu loh. Betul, Paham betul. tak? Nabi Muhammad ini raja. Dalam konteks Mesias sebagai seorang raja, maka Islamlah yang membebaskan Yerusalem. Gitu loh maksudnya itu. Ustaz Sugi. Ya, boleh. Jadi Pak Ustaz Sugi sudah Enggak, ya, Will, jadi Pak Ustaz Sugi. Will, diam dulu, Will. Apa yang ngomong? Will. Ini Imperium Islam itu menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, itu ditulis di buku sejarah. Kamu itu baca apa enggak buku itu? Islam itu menaklukkan berbagai macam kerajaan, salah satu yang terbesar itu Romawi dan Persia. Saya kasih tahu kamu, yang lain-lain kamu baca yang ditaklukkan. Imperium Islam itu besar. Khalifah itu artinya raja, itu istilah lain aja. Khalifah itu raja, punya wilayah kekuasaan, punya prajurit, punya warga negara yang mengakui beliau sebagai pemimpin. Ya, benar. Pahami dulu itu.
Oke, terima kasih atas. Oke, aku boleh. Terima kasih atas informasi yang dibilang oleh Bang Raka. Kalau Oke, sebentar masalah Willy, sejarah Willy, memang sebentar. nggak sepenuhnya. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya sebentar Willy. Jadi nanti setelah ada Bang Sugi berbicara, Bang Raka berbicara, nanti akan diberitahu ke Sugi ketika Sugi Willy ini diperbolehkan untuk berbicara ya. Monggo silakan. Sekarang silakan Willy Su berbicara. Oke, jangan potong ya. Ya, silakan. Oke, yang terima kasih informasi yang disampaikan oleh Bang Raka bahwa ada sejarah-sejarah Islam yang memang tertulis dan memang ada pernah terjadi. Ya memang betul, aku mengakui itu. Tetapi tadi ketika Bang Ustaz Sugi mengatakan bahwa itu adalah Umar bin Khattab dan beda masa, otomatis ya apakah itu dibilang raja? Itu cuma asumsi aja Bang Ustaz Sugi, karena ketika Bang Sugi mengatakan ini sudah dinubuat. Kamu ini kan ngomong Sekarang begitu. gini aja. Oke, bentar Bang. Kalau dia tidak percaya, ya kan, menolak ini, tolong sekarang gini aja. Kalau kamu menolak apa yang kami sajikan, tolong tunjukkan siapa yang membebaskan Yerusalem. Ya, apakah nubuatan ini terjadi atau tidak? Kalau tidak berarti bohong ini kitab ini. Ayo, kalau ini siapa yang membebaskan Yerusalem? Siapa? Will. Nah, tolak itu data Islam, nggak apa-apa. Sekarang tunjukkan kepada saya siapa yang membebaskan Yerusalem. Kalau tidak ada berarti bohong ini nubuatan. Silakan. Dari jajahan Romawi ya, dari jajahan Romawi. Aku ngomong dulu lah. Aku ngomong lah gini. Tadi kan saya sudah bilang poin pertama yang kita ambil dari ayat ini, satu, bahwa poin itu tidak berbicara tentang pembebasan, tetapi saya sudah terbawa oleh apa yang disampaikan Pak Ustaz Sugi, ya kan? Terus kedua, Pak Ustaz Sugi menanyakan bahwa di mana dalam apa? Bagaimana tadi? Ada apa? Ada pembebasan, ya kan? Nah, itu tidak ada karena itu ayat itu bukan pembebasan, tetapi aku ikut alurnya Pak Ustaz Sugi. Apa yang dibahas oleh Pak Ustaz Sugi? Tidak ada ayat pembebasan, sudah saya sebut tadi di dalam Daniel 9, di situ dikatakan ayat 25, semenjak firman itu keluar, ia akan membebaskan Yerusalem. Ya. Nah, itu siapa itu yang membebaskan Yerusalem itu? Siapa? Itu ada ayatnya, Bentar. Kenapa saya kaitkan dengan Yesaya 9 ini? Karena di sini kerajaan Israel itu akan tegak kembali. Gitu loh. Sebagaimana kerajaan Daud. Nah, supaya kerajaan itu tegak tentu harus ada pengusiran bangsa Romawi dari Israel. Nggak bisa tidak mungkin kerajaan itu tegak sementara dia dalam keadaan terjajah. Ayo sekarang tunjukkan siapa yang membebaskan Yerusalem sesuai dengan Daniel 9 dan 25. Siapa, Will? Sebutkan sosoknya siapa? Ya, saya kan nggak belajar sejarah ya Pak Bang Raka ya. Jadi saya nggak tahu untuk sejarah masalah pembebasan. Kamu juga boleh deh pakai bukumu. Coba pakai bukumu. Siapa yang membebaskan Yahudi? Kalau kamu nggak baca sejarah kan Alkitabmu kamu baca. Silakan. Iya, dia di sini aku nggak belum baca kalau nggak kamu baca terus kamu jawabnya gimana? Alkitab kamu nggak baca, sejarah kamu nggak baca. Main asumsi gitu. Aduh, maaf saya nggak melayani. Bukan masalah asumsi. Gini Bang Sugi, tadi kan saya sudah bilang, ini kan kita bahas berdiskusi masalah poin yang Pak Ustaz Sugi mengatakan adalah pembebasan, ya kan? Karena saya sudah terbawa di pembebasan itu. Jadi karena saya belum baca, jadi saya terbawa dengan hal itu. Nah, ketika Bang Sugi mengatakan pembebasan itu dilakukan oleh Muhammad, maka saya akan compare dengan sejarah. Nah, ketika Bang Sugi mengatakan bahwa sejarah itu pernah terjadi oleh Umar bin Khattab, maka saya akan katakan berarti bukan Muhammad, berarti Umar bin Khattab. Mengerti enggak? Bukan gitu maksudnya. Sudah saya katakan tadi bahwa Umar bin Khattab ini rajanya siapa? Rajanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang memimpin itu. Gini Bang. Itu Amirul Mukminin selama-lamanya sampai sekarang dia itu masih raja bagi kami. Siapapun yang tidak mengikuti peraturan Nabi Muhammad. Jadi gini ya poinnya yang kita ambil bahwa yang memerangi Yerusalem yang menyelamatkan bangsa Yahudi bukan Muhammad tapi Umar bin Khattab ya. Oke. Nggak ada gunanya Bang Raka ini, turunin aja nggak nyambung ini debatnya nih. Kamu harus belajar lebih banyak mereka. Saya mau nanya. Udah. Nggak nyambung ya. Jadi gini loh. Sudah turunkan. Ini kita kan berbicara Mesias. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 6 ya, ini berbicara tentang Mesias ini. Orang Kristen semuanya menganggap ini berbicara tentang Mesias.
Mesias itu akan datang, Ya, Mesias itu akan datang. Nah, Mesias dalam pandangan Assalamualaikum orang warahmatullahi Yahudi, wabarakatuh. Waalaikumsalam, adalah seorang ya, raja, sabar Bang, gantian Bang ya. ya, Waalaikumsalam. Sabar, seorang sabar. raja yang diurapi yang akan membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma. Itu Mesias bagi Yahudi. Jangan Betul. dipahami sebagaimana pemahaman Kristen. Mesias bagi Kristen adalah seorang juru selamat yang menghapus dosa. Padahal di dalam Yesaya 9 ayat 6 ini nggak berbicara itu. Tetapi berbicara tentang kekuasaan ini. Artinya ini Mesias yang dipahami Yahudi, bukan Kristen. Ya. Pak, Aku tanggapi Will. Bentar, Bang Will. Raka, Dengerin. silakan dilanjut ya. Saya mau mengambil paket dulu. Ini ada telepon untuk ngambil paket. Oh, ya. Ya. Oke. Saya turun dulu lah. Ya, ini ya, Will. Ini Will, ya di Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 19 bisa kamu baca itu di situ ya. Ketika seorang laki-laki menunggang kuda putih ya, laki-laki itu dijuluki yang setia dan benar ya. Lalu keluarlah sebilah pedang dari mulutnya. Dengan pedang itu dia akan menaklukkan bangsa-bangsa dan malaikat di langit membantunya. Itu nubuatan, Will. Jadi ada seorang laki-laki yang menunggang kuda putih, ya itu sosoknya adalah Nabi Muhammad. Dengan kuda putihnya yang diberi nama Zuljana. Dan beliaunya itu membawa pedang dan dia menyebarkan firman Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa itu. Dan dia akan mendapatkan kemenangan besar. Jadi, Will, di bukumu sendiri itu sudah dinubuatkan orang itu seorang Mesias yang akan menaklukkan dan akan membebaskan Yahudi dari jajahan Romawi itu. Sosok itu sudah diceritakan di bukumu. Kalau kamu nggak percaya bisa buka kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 19. Jelas itu detail banget ciri-cirinya. Dia dijuluki setia dan yang benar yang disebut sebagai Al-Amin ya kan. Dia menyebarkan firman Tuhan. Itu kamu bisa baca di kitab Wahyu itu. Sosok siapa yang akan dinubuatkan. Oke, saya boleh bicara? Kitab Daniel. Silakan. Tanggapi boleh? Nyimak. Saya tanggapi boleh Bang Raka ya? Silakan. Ini ada yang bicara ini soalnya. Ya, Bang Aldi di mute dulu ya. Yang backgroundnya berisik tolong di mute dulu. Bang Aldi Rahman. Nah, lanjut. Oke. Nah, kita kan ini berbicara di masalah di Yesaya 9 ayat berapa itu? Ayat 7 kah? Ya kan, konteks di situ tadi kan, awal bicaranya saya sama Ustaz Sugi bahwa itu saya terbawa oleh apa yang argumen dia sampaikan berbicara tentang kepenguasaan, ya kan? Nah, ketika saya terbawa itu dan ketika saya baca itu tidak ada sama sekali, maka poin pertama yang kita ambil dari situ bahwa tidak ada berbicara tentang penguasaan pembebasan, bukan penguasaan, pembebasan, pembebasan. Tidak ada berbicara situ tentang pembebasan. Nah, terus Bang Ustaz Sugi. Tapi di Daniel tadi disebutkan, Will, sama Pak Ustaz. Iya, Bang Raka, kita kan berbicara konteks di ayat Yesaya 9, bukan di ayat lain. Iya kan? Nah, ketika saya baca itu tidak ada sama sekali berbicara tentang pembebasan. Terus Bang Ustaz Sugi mengatakan bahwa dalam sejarah itu pernah terjadi dan dikatakan bahwa itu adalah nubuatan Muhammad. Nah, ketika itu dikatakan Muhammad dan saya bertanya buktikan sejarahnya dan dikatakan bahwa itu Umar bin Khattab. Kalau kita lihat sejarah buktinya beda masa. Kenapa dikatakan bahwa itu Umar bin Khattab? Dikatakan Muhammad sedangkan Umar bin Khattab. Terus dikatakan satu lagi Pak Ustaz Bang Raka, satu lagi. Ketika Bang Ustaz Sugi mengatakan bahwa itu adalah nubuat terus mengatakan bahwa dia adalah raja. Di mana dalam Al-Qur'an ketika dikatakan bahwa Muhammad itu raja? Ada enggak? Ini orang ini. Iya, buktikan dulu kalau dalam ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa Muhammad raja.
Nah, Iya, jadi karena tadi gini, kan pemahamannya, Mesias yang tadi kan cuma pemahaman Pak cerita Ustaz dulu, kamu Sugi. dengerin nih, kamu diam dulu. Yang disebut Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi itu adalah seorang raja sekaligus imam besar. Orang itu raja sekaligus nabi, dan sosok itu ada di dalam diri Nabi. Bentar, Bang. Sosok itu ada di dalam diri Nabi Muhammad. Kenapa? Sosok yang ditunggu nanti akan membebaskan mereka yang ditunggu-tunggu itu dari jajahan Romawi. Kenapa? Karena pada saat itu mereka dijajah oleh Romawi. Dan sosok itu seperti Musa, Wil. Ya, Sadok tolong ini dulu ya, dibisukan dulu ya. Oh, Biar aku gimana konsen. Bang Nanti kamu caranya? ngomong boleh. Oke. Hah? Ya enggak, Gimana maksudnya caranya? jangan yang backgroundnya jangan sampai tanda ini mic itu kamu klik itu biar ada anu ya. Bentar ya, gantian. Jadi dia Oke. mengidam-idamkan seperti Musa. Ketika Musa itu mampu membebaskan mereka dari jajahan Mesir, Fir'aun, Wil, dengan Exodus dia akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, Mesias yang seperti itu yang diharapkan oleh Yahudi itu, yang mampu membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Nah, kalau kamu mengatakan Mesias Raja itu untuk Yesus, nggak cocok. Kenapa? Satu, dia nggak punya wilayah kekuasaan, Wil. Yesus itu, dia nggak punya pasukan, dia nggak punya bala tentara, dia nggak punya prajurit, tidak punya warga negara yang menganggap dia sebagai seorang raja. Kalau kamu mengatakan dia raja, ya nggak apa-apa. Tapi raja di dalam hayalan kamu, bebas itu. Kamu ngomong dia raja bebas. Dan yang dinubuatkan di kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 19, orang itu naik kuda, kudanya berwarna putih. Di dalam bukumu Yesus naik keledai. Ngerti? Waktu itu kan dibilang, Hosana, Hosana, inilah rajamu, sambil dikipasi daun kurma, Wil. Itu di bukumu tulisannya begitu loh. Rajamu itu naik keledai, bukan naik kuda putih. Mesias yang ditunggu itu naik kuda putih, membawa pedang dan berperang, lalu menaklukkan raja-raja dan dia menang. Ketika saat itu Raja Romawi dipimpin oleh Heraklius, Nabi Muhammad mengirimkan surat, itu diterima oleh Raja Heraklius. Yang pada saat itu yang mengirim surat adalah Abu Sofyan. Lalu dia mengatakan, ini Heraklius, aku mengerti tentang orang ini dan aku baca di Alkitab, sosok ini ada. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia berasal dari negeri yang tidak aku duga sebelumnya. Dan Heraklius itu percaya orang ini akan menginjakkan kakinya di negeriku. Dan itu nubuatan itu terjadi. Bizantium, Romawi Timur itu takluk. Yerusalem takluk oleh Umar bin Khattab. Pada saat itu Masjid Al-Aqsa belum dibangun. Tapi kan sudah ada cerita di Isra Mi'raj bahwa ada perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu tercapailah penaklukan oleh Umar bin Khattab itu, nubuatan itu terpenuhi sehingga bisa dibangun Masjid Al-Aqsa. Setelah kejadian Isra Mi'raj baru dibangun masjid itu. Kalau itu bukan keajaiban Tuhan, nggak mungkin Umar bin Khattab mampu menaklukkan Yerusalem, nggak mungkin mampu membangun Masjid Al-Aqsa di situ. Itu sudah dinubuatkan, Wil. Jadi yang disebut khalifah itu adalah raja, pemimpin yang menaklukkan Romawi, yang menaklukkan Persia, Raja Kisra, Romawi yang dipimpin Heraklius. Itu semua dibabat habis oleh Imperium Islam. Makanya kamu baca sejarah, Wil. Baca sejarah biar kamu ngerti. Oke, Gitu sudah. loh. Aku sekarang Silakan. tanggapi ya. Tadi kan saya sudah katakan, kita itu bahas masalah ayat Yesaya 9, ya kan? Jangan kemana-mana dulu. Jadi kita jangan melebar-melebar kemana. Terus ini pembahasan masalah pembebasan. Nah, saya tadi sudah bilang di poin pertama bahwa dalam ayat itu tidak ada kata-kata pembebasan sama sekali. Terus kedua, saya mengatakan kenapa saya membantah apa yang dibilang Ustaz Sugi, karena Ustaz Sugi menyatakan bahwa nubuat itu buat Muhammad. Nah, karena bahwa ada sejarah mengatakan bahwa itu sudah terjadi dari yang melakukan itu adalah Umar bin Khattab. Nah, kita tahu bersama bahwa Umar bin Khattab dan masanya Muhammad itu beda jauh. Kenapa dikatakan bahwa Muhammad raja? Poin ketiga, di mana di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Muhammad itu raja? Itu.
Tapi Itu Ustaz, sudah tapi Bang terjawab semua, Raka, tapi Bang Wil. Raka, Kamu aku ngomong sebanyak itu nggak kamu ambil ya. Aku sudah aduh, bilang namanya aduh, khalifah itu pemimpin raja. Dia punya kekuatan politik, punya pasukan, punya prajurit, punya wilayah kekuasaan. Nah, masalahnya Yesusmu ini Pak itu, Ustaz Wil, Sugi, kamu Ustaz bilang Sugi, dia Ustaz raja. Sugi, Bang Raka, ku Mm-mm. tanya Bang Raka, yang apa? Yang menyelamatkan Yahudi siapa? Muhammad apa Umar bin Khattab? Umar bin Ya Khattab secara itu tidak langsung toh, itu kan dari Iya, benar. nubuatan, Ntar ku tanya, Bil. Umar bin Itu Khattab sama dari Muhammad masanya nubuatan, beda kamu nggak? nggak paham Sama apa nubuatan. beda? Tadi aku sudah ngomong nubuatan, ya sama rajanya itu Nabi Muhammad, kalau khalifah kedua Iya, Umar bin kalau Khattab. rajanya Itu Muhammad, gini, sudah kalau memang itu dinubuatkan. Muhammad raja, di Nggak mana paham dalam orang dalil ini. Al-Quran mengatakan Muhammad itu raja. orang kalau raja harus ada dalam Quran gitu. Ya, Ya kan harus. gini Bang Will, Brewok, kan khalifah Dari mana? itu, kamu hanya ngertinya khalifah, tapi kamu makna Kok khalifah itu Bang nggak Bro berpikir ngerti. Sabar, Khalifah itu sabar. raja, seorang bukan nggak pemimpin ngerti Pak yang Ustadz Bang mempunyai Raka. Bukan aku nggak prajurit. ngerti, aku Heeh. itu Umar paham. Paham. Karena begini, Umar itu tidak pahamnya akan aku jadi itu Nggak Bang usah raja kalau Raka. nggak paham. Muhammad. Sabar. Bukan aku nggak paham, tapi kan itu kan saya mintakan bukti, ya kan? Kalau mengatakan bahwa Muhammad itu Saya raja. tanya sama Willy, Dan kalau tadi kan saya bukan tadi bilang karena kan Umar bin Muhammad mana Khattab. ada Ya, Khalifah jadi ini, Umar jadi Khalifah. Kalau bukan karena Muhammad. masalahnya kan ini dikatakan bahwa ini ada pembebasan. Nah, pembebasan itu sudah dikatakan dalam bukti sejarah bahwa Umar bin Khattab, bukan Muhammad. Umar bin Khattab itu tidak akan jadi Khalifah kalau nggak ikut sama Nabi Muhammad. Kamu belajar dulu sejarah Islam. Lalu Umar bin Iya, Khattab itu Bang. apa Baca, sih? Wil, Gembala apa unta. arti khalifah. Kamu baca buku sejarah tentang penaklukan Islam. Jadi Bakalan kamu jadi ngerti raja apa sih kalau yang dimaksud raja. Aku tahu Iya. sejarahnya. Cuman kan rajanya bukan Muhammad kan? Iya, Itu itu kan kerajaannya kan Muhammad. Nabi, Kan? Will. orang ini. Iya, itu tadi tak bilang kan sama Bang Yang Raka yang kan, buktikan di meneruskan mana dalam kerajaan Muhammad Al-Qur'an siapa ditulis coba? bahwa Muhammad itu raja. Sananya Willy dulu yang meneruskan kerajaan Nabi Muhammad siapa? Apa? Khalifah namanya. Khalifah itu. Aduh, sakit kepala Katanya gue. tahu. Jadi dulu tuh Menertawakan Nabi dirimu Muhammad sendiri loh. ngasih amanah kepada para khalifah untuk menaklukkan gitu. Ini kan mereka ini kan berjalan terus itu dipimpin sama panglimanya. Berjalan terus sampai di Yerusalem. Iya, Tahun masalahnya kan 600 Bang Brewok iya. begini, Bang Brewok. Kan kenyataannya kan yang bikin pembebasan itu bukan Muhammad tapi Umar bin Khattab dan Iya, Muhammad dan sekarang Umar saya bin tanya Khattab. sama Willy. Siapa punya kerajaan sebelum Nabi Muhammad yang bisa kuasai? Khalifah Ada Umar lah. itu raja dari mana? Ya. Sama Ada Bang orang Brewo, seperti aku yang ditanya gini, bentar Wil, sama yang aku dikatakan masih ingat Pak ada Ustadz satu Suki. enggak gini. Aku kayaknya masih ingat ada Siapa? satu kisah. Aku turun dulu, nanti aku balik lagi, aku kasih tunjuk. Kayaknya aku Ya, pernah ya. ingat-ingat ada raja Islam dulu. Ada kayaknya ada deh. Aku cek dulu. Ya. Nanti aku naik ya. Nanti naik lagi. Nah, jadi gini loh Masya teman, Allah. kalau kalian menganggap Yesus adalah seorang Mesias, yang Mesias kamu artikan sebagai seorang raja, kriteria dia seorang raja memenuhi syarat enggak? Satu, mempunyai wilayah kekuasaan. Dua, memiliki prajurit, bala tentara yang siap berperang. Tiga, memiliki rakyat yang mengakui dia sebagai seorang raja. Kriteria ini masuk enggak kepada Yesus? Ya, kalau kriteria ini satu pun tidak ada yang masuk, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Yesus adalah seorang raja? Kita objektif loh ya. Kalau memang dia raja ya kita sebut Nggak masuk, raja. Bung. Tapi Nggak faktanya masuk. kriterianya nggak Bentar, masuk. saya mau nambahin dikit ya. Kenapa kok saya bilang nggak masuk? Kenapa? Karena di tanah yang namanya Mesia itu pemegang kerajaan Daud itu harus dari garisnya Salomo. Sedangkan Yesus dari garisnya Nathan. Makanya dia tidak diakui oleh Israel. Makasih. Nah, sekarang juga syarat negara itu apa sih? Orang menjadi raja itu syarat apa? Ciri-cirinya apa? Masa nggak ada kerajaan dipanggil raja, gimana sih? Ya ini kan Yesus rabi bukan raja ya. Yang nulis di kayu salib dia raja Yahudi siapa? Kan ya kalian sendiri. Walaupun itu hanya tulisan di kayu salib ya. Tapi kan kamu percaya ya raja Yahudi ya kan? Ya memang itu yang kalian yakini kan begitu. Yang di bawah ini loh chattingnya.
Nggak punya wilayah Artinya gitu. kekuasaan, nggak punya pasukan, nggak Dan punya raja warga, yang kok dipanggil raja? ditunggu itu, ya Bang Brewo, dia itu juga harus jadi imam loh. Jadi sekelas nabi. Jadi nabi, ya juga nabi, ya juga raja. Raja dalam arti politis yang memegang tampuk kekuasaan loh. Benar-benar raja. Nabi Muhammad itu diakui sebagai seorang penakluk dia. Itu setara penakluk dari barat itu. Kalau tidak Bahkan diakui, nggak mungkin utusan Romawi datang bahkan cari ini dia kan? Bang Rewo, bayangin ya, yang saya baca dari buku sejarah ya, satu-satunya raja ya yang mampu mengimbangi kekuasaan, wilayah kekuasaannya Nabi Muhammad itu cuma satu, yaitu Genghis Khan. Itu aja yang bisa menandingi luasnya Ya, kekuasaan taklukannya. wilayah Itu kekuasaan. hanya Genghis Khan aja. Itu pun Genghis Khan pun itu dia tidak membawa ini Bang, tidak membawa ajaran agama kan. Dia murni penaklukan nasionalis yang sifatnya kenegaraan aja. Nabi Muhammad membawa firman Tuhan, membawa wahyu penaklukannya. Maka dia itu seorang raja sekaligus imam, sekaligus nabi, dan oleh penulis Michael Hart itu dia dikatakan Ini sebagai Bang, orang paling justru berpengaruh nomor 1 di dunia Bang. Nabi Muhammad kalau itu kita baca orang sejarah, Bang, kita baca Hmm. sejarah, justru pasukan Genghis Khan akhirnya jadi pembawa Islam juga karena gabung sama tentara Arab. Iya, Tapi akhirnya ya masuk Islam di Cina. gitu. Jadi itu sudah saya baca Bang, wilayah Masya Allah, luas wilayah taklukannya. Itu bahkan Assalamualaikum, Bang. kalau yang ya penakluk-penakluknya dari Tamerlane itu keturunan Genghis Khan. tahu enggak Tamerlane itu Alexander the keturunan Great. Genghis Khan dia. Alexander the Great itu nggak ada apa-apanya loh wilayah kekuasaannya ya. Jadi gini, orang-orang Kristen itu enggak tahu bahwa Nabi Muhammad itu seorang penakluk gitu loh. Setara dengan kayak apa Alexander the Great, Genghis Khan, yang mereka mengerti ya nabinya umat Islam. Sejarah nggak baca mereka itu, nggak ngerti khalifah itu artinya apa, nggak ngerti, nggak paham gitu loh. Bang, ini Itu mau tanya, memegang Bang. tampuk kekuasaan Nabi Muhammad itu. Ada orang-orang dungu juga yang ngetik-ngetik di bawah ini. Katanya buktinya Iya, Israel iya. bisa berdiri. Justru yang ngusir orang Yahudi Silakan Bang Bikin kami sama Pak Ben Abraham. Pak Ben, Ini Bang Raka. Bang bentar Saya ya, mau Pak tanya. Ben Abraham agamanya apa? Bentar tak sapa dulu. Pak Ben Abraham agamanya apa Bang? Muslim. Zulfami Muslim juga Muslim ya? juga, Bang. Cuman saya pengen Muslim. tahu tentang cerita zaman dulu. Cuman kan masih kurang tahu nih ya. Pengen tanya aja. Ya silakan kita diskusi silakan. Bang, kalau misalnya gini, saya kan pernah dengar ceritanya kalau yang Yesus itu banyak yang menganggap kalau orang umat Kristus itu nabi dia apa? Nabi apa? Yesus itu Nabi Isa. Apa benar? Yang maksudnya Ya, ini kalau pendapat- gini pendapat dari mana? Pendapat Kristen atau pendapat Islam yang sampean tanyakan? Yang Abang tanya. Saya tanya sama orang Islam. Cuman dia ceritakan kalau yang Yesus tuh bukan Nabi Isa, tapi kalau dari Kristusnya dia menganggapnya itu Nabi Islam Isa. atau Kristen nih? Saya Islam, cuman saya pengen tanya. Kan kurang tahu, jadi pengen tanya lebih Enggak, dalam sebetulnya lagi. sosok Nabi Isa sama Yesus itu orang yang sama. Figurnya sama tapi diceritakan secara berbeda. Diceritakan secara berbeda. Contoh ya. Di dalam Islam Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di dalam kandang domba. Ya kan? Ceritanya begitu. Di dalam Islam Yesus tidak mati disalib atau Nabi Isa diselamatkan oleh Allah diganti orang lain. Di dalam Kristen yang disalib Yesus kan begitu. Jadi ada sudut pandang. Nah itu tugas kita membuktikan Bang. Berarti terus lanjut Bang. Tugas kita membuktikan siapa yang benar. Yahudi dirajam sampai mati. Ya saya pernah gini Bang. Saya juga pernah dengar cerita teman-teman nongkrong ngopi kan, katanya yang disalib itu orang yang mengkhianati Nabi Isa dalam gua ya? Enggak, gini Bang. Gini ya, kalau terkait siapa yang menggantikan, kita tidak bisa menduga-duga. Kenapa? Karena Quran sendiri tidak pernah menyebut nama siapa yang di kayu salib itu, kita tidak tahu. Kalau menurut tafsir, ya kemungkinan itu adalah Yudas Iskariot menurut tafsir. Tapi selama Allah tidak memberitahu kita, ya kita tidak bisa menganggap itu sebagai suatu kebenaran, gitu ya. Dan tidak penting juga sih. Cuma kita itu ada bukti sejarah
di luar Quran yang mengatakan bukan Yesus yang disalib, melainkan orang lain yang menggantikan dia. Bayangin loh, itu bukan Quran yang ngomong. Ada bukti di luar Quran yang mengatakan bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain yang menggantikan dia. Dan di Injil itu yang nulis Bang, namanya Injil Petrus dari perpustakaan Nagamed teks. Dia ditemukan tahun 1945 di Mesir oleh seorang petani. Ketika dia melempar batu di dalam gua, terus terkena tembikar itu yang buat meletakkan dokumen-dokumen itu, pecah itu vasnya itu, lalu diambil, diterjemahkan, diperiksa, diukur umur karbon, dinyatakan asli dari abad ketiga Bang, Injil itu. Nah, kan nggak mungkin, Islam kan belum ada itu, Injil itu. Kalau dikatakan itu nyontoh juga nggak mungkin, bukunya kan baru ketemu 1945. Jadi itu malah justru membuktikan bahwa Quran ini wahyu. Di situ dikatakan yang disalib itu orang lain yang diserupakan Yesus, namanya Simon dari Kirene Bang. Simon dari Kirene itu siapa? Itu di Alkitab Kristen yang sekarang, orang yang bantu mengangkat salibnya Yesus di dalam Alkitab yang diyakini Kristen. Tapi di Injil itu tadi, di Injil yang ditemukan di Mesir itu, orang itu menggantikan Yesus di kayu salib. Berarti kitab Berarti orang kan mereka nyambung yang ceritanya sekarang Bang. itu dari rekayasa Kalau ya? nggak nyambung kan nggak mungkin sama namanya, ngerti nggak maksudnya ya? Kalau misalkan cerita tadi dusta, yang ditemukan tadi bohong, nggak mungkin sama. Yang manggul salib sama yang menggantikan kok sama namanya. Paham ya? Paham. Gitu. Ya, itu bukti Bang. Contoh, misalkan Nabi Isa pernah meniup tanah liat berubah jadi burung. Di Alkitab nggak ada itu Bang, cerita itu. Di Quran kok ada. Terus Kristen mengatakan itu karangan Nabi Muhammad sendiri, menghayal katanya. Setelah ditemukan kitab itu, opini Kristen berubah. Nabi Muhammad nggak mengarang cerita itu, tapi nyontoh. Nah, berubah lagi kan opininya. Padahal sebelum kitab itu ditemukan, dibilang dia ngarang cerita. Setelah kitab itu ditemukan, dibilang nyontoh. Nah, cara nyontohnya gimana? Itu bukunya itu, Bang Brewo, baru ditemukan tahun 45, Bang. Baru diterjemahkan utuh itu ya baru-baru ini. Oh ya Bang, jadi nggak Bang. mungkin. Kalau Nabi Isa tuh diutus dulunya untuk apa deh Bang? Nabi Isa diutus menurut Al-Quran sebagai rasulnya Bani Israel. Dan di Alkitab juga sama, bunyinya begini. Di Alkitab dia berbunyi begini. Bang Aldi, suaranya masuk, Bang. Bentar, di mute dulu, Bang. Iya, nah gitu. Jadi yang dikatakan Quran sama dengan dikatakan Alkitab. Al-Quran mengatakan Yesus adalah Rasul Bani Israel, diutus untuk mereka. Di Alkitab sama. Aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Berarti tujuan dia datang menggenapi syariat Musa, tapi dia tidak membawa agama baru. Aku datang diutus untuk domba-domba sesat dari bangsa Israel. Berarti dia diutus untuk bangsa Israel. Sama Bang. Jadi sama, korelasinya sama. Yang dikatakan Alkitab sama dengan yang dikatakan Quran. Hah? Yang tadi Bani Israel ya? Iya, Bani Israel ya Yahudi itu. Pernah saya dengar kalau Nabi yang namanya Bani Israel tuh nama lain untuk Nabi Yakub ya? Ya betul. Jadi gini, Yakub itu dulunya namanya Yakub. Lalu dia itu bergulat dengan Tuhan, main sumo gitu Bang, menang. Nah, sejak gulat sama Tuhan itu menang, dia diberi gelar Israel, orang yang bergulat dengan Tuhan. Israel itu bergulat, El itu Tuhan. Jadi sejak saat itu dia diberi nama itu. Bani Israel itu ya? Betul. Itu keturunan Nabi Yakub. Bisa kalah gulat itu loh. Bisa kalah gulat sama Yakub. Luar biasa ya Alkitab Kristen itu. Seperti itu. Sebenarnya Bung, kalau indikator bukan Yesus yang disalib itu dari penyangkalan Petrus. Habis itu ini satu lagi Bang, ada kan saya sudah pernah dengar jelas ya. Masa ya Petrus nggak tahu Nabi Isa itu diutus untuk meluruskan ajaran Kristen. Apa benar Bang? Bukan. Nabi Isa itu sebetulnya misinya jelas Bang. Jadi dia diutus untuk domba-domba sesat bangsa Israel, oke, sama. Dia diutus untuk
mengenapi ajaran Musa, Taurat Musa itu sama. Yesus juga mengatakan dia datang tidak untuk meninggalkan hukum Taurat. Ya tetap hukum Taurat dilarang makan babi, tetap disunat. Itu tetap dilakukan sebetulnya. Ya, karena saya pernah Kalau dengar gini cerita Bang, bukan Tetapi saya iya, ngarang ya, karena disuruh kan pernah cerita menguruskan gini orang kalau Yahudi, misalnya ya. Nabi Isa tuh Makanya orang diutus Yahudi ke dibilang dunia domba-domba. untuk bentar, meluruskan bentar. ajaran Dengar dulu, Kristen, dengar karena dulu, dengar dulu. pendeta-pendeta di dunia itu Dengar dulu, Zul. menyesatkan ajaran Kristen. Jadi Zul, diutuslah Zul, Nabi Musa untuk Nabi Isa Zul. utus Dengar untuk nggak, Zul? meluruskan ajaran sesatnya. Ya, Jadi Bang misalnya Sul, Kristenya Bang ajaran Sul, gini-gini, bentar, tapi bentar, Nabi Bang Sul, Isanya Bang ajarannya Sul. gini-gini. Dia nggak dengar, dia nggak dengar Bentar, kita. Bang Sul, bentar ya, biar Bang Brewok menanggapi dulu, nanti Bang Sul ulangi lagi. Aku soalnya dua-dua ngomong nggak dengar. Silakan Bang Brewok. Zul jauh dari Oke, Bang. HP apa ya? Zul, Silakan Bang Brewo. kamu jauh dari HP ya? Siapa Bang? Apa namanya? Jauh dari device ya? Enggak, dekat Bang. Oh, kok nggak dengar suara kita manggil? Ya jadi gini Zul, kalau dibilang Nabi Isa itu memang turun untuk meluruskan ini Yahudi-Yahudi yang melenceng dari Taurat. Jadi Torah itu kan banyak tuh apa namanya Bani Israel yang tidak mengikuti ajaran Nabi Musa, melenceng malah. Makanya diutus dia turun itu untuk melurusin. Makanya ada bahasa untuk meluruskan domba-domba tersesat itu. Nah, orang-orang yang itu yang nyembah-nyembah sapi, emas itu segala macam itu yang dilurusin. Makanya dia tetap menjalanin ini 10 hukum Tuhan itu yang dikasih Makanya dari Nabi Isa Musa. diutus ya ke dunia. Iya. Ya, Karena ya. kan Bani Israel ini bandel minta ampun. Ditinggal berapa hari aja udah melenceng lagi. Ya ini satu lagi Bang. Tinggal Saya Nabi dengar Musa aja berapa? banyak nih saya dengar cerita kan. Satu-satunya apa ya? nabi Kalau Bang yang Sul. dulu Bang ya. Ya. Satu-satunya nabi yang bisa mengendalikan Bani Israel itu cuma Musa, Bang. Musa itu satu-satunya nabi yang punya karakter kuat, yang nggak berani ngelawan ini Bani Israel ini. Itu kuat sekali sampai karakter dilempari. Musa itu. Karena Musa dari suku Lewi, Bang. Malaikat maut aja Iya, ditampar karena dia dari suku Lewi. Suku Lewi. Ini satu lagi Bang. Kan Kalau misalkan imam, saya kalau pernah suku dengar Lewi kan itu yang imam bagi Bani Israel. Tunggu. Sebentar Zul. Siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang ngomong barusan? Bang Abraham ya. Aneh. Oh, Bang Abraham. Oh. Iya, maksudnya gini loh. Kita apa namanya kalau bicara suku susah sih karena kita bicara karena apa namanya Nabi Musa sendiri kan dari Mesir kuno lagi. Susah kita mau bilang Bani Musa itu itu kan keturunan Lewi, Bang. Kalau dalam Bani, ya kalau Bani Israel itu kan memang suku Lewi itu kan khusus untuk imam-imam Bani Israel. Jadi Musa, Harun itu kenapa mereka sama Bani Israel disebut sebagai imam karena mereka emang dari suku Lewi. Itu turunan mereka. Kalau Musa dari Mesir itu kan cerita saat Musa dibuang ya. Musa itu dibuang, dihanyutkan sama ibunya terus karena itu dikasih nama Musa atau Mushe. Mushe itu dari kata Masya dalam bahasa Ibrani, artinya sesuatu yang mengapung di atas air. Itu Mushe, Masya. Makanya dia juga dianggap sebagai saudara angkatnya Faro atau Fir'aun. Tapi dia sendiri sebenarnya dari suku Lewi, karena itu dia diangkat menjadi imam bagi Bani Israel. Karena itu ditakuti orang suku Lewi itu, nggak berani itu macam-macam itu. Dari Tapi kalau ditinggal Musa langsung nyembah sapi. Nah kan Bang Sul, tadi nanya apa kepotong, benar? Oh ini Bang, nah, satu lagi cerita apa namanya? Yang kalau yang membantai Yahudi itu pasukan Nazi ya? Miller namanya. Siapa pemimpin Nazi Bang? Hitler. Hitler. Bukan Miller, Bang. Hitler pemain membantai ini kan Nazi kan? Hitler ya Kristen. Yang membantai Nazi kan? Iya, membantai Yahudi kan? Yang membantai Yahudi itu namanya Adolf Hitler, Bang, dari Jerman. Iya, Nazi kan, pasukan Nazi kan? Nazi itu.
Itu ada sejarahnya Pimpinan. Itu ibunya berobat waktu kecil, ibunya berobat. Dokternya yang orang Yahudi disuruh datang, nggak mau datang, kemudian ibunya meninggal. Sampai saat itu dia dendam. Dendam sekali dia. Waktu masa kecil itu dia pernah tahu itu, ibunya berobat, dokternya disuruh datang, nggak mau datang ke rumahnya. Kebetulan dokter Yahudi, dokternya itu ada sejarahnya itu Bang, harus baca. Tapi itu. Hitler tuh sengaja menyisakan Yahudi biar dunia tahu kenapa dia bantai ya. Enggak Bang, gini Bang, itu termasuk hukuman Tuhan. Sebelum Hitler lahir, itu sudah dihajar sama Zerubabel Bang. Itu yang nyerang berkali-kali itu berbagai macam negara. Mohon maaf ya, menurut sejarah Yahudi itu berkali-kali dijajah Bang. Mulai dari serangan Zerubabel, ya kan, bangsa Asyur, Roma, ya terakhir aja Hitler itu banyak Bang. Itu kayak semacam apa ya? Kayak hukuman Bang kayaknya Bang. Sampai Ya, dia 40 tahun itu tak bisa masuk ke dalam negerinya, dihukum. Terus karena ya, saya pernah dengar pada cerita kan abad cuma Nazi kan, Nazi yang bantai. Masehi, 70 Masehi itu sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa gedung mereka itu tidak akan satu pun tersisa batu bata di antara bata yang lain. Artinya ambruk. Bait suci itu nanti akan ambruk dan itu tergenapi pada tahun 70 diserang sama Raja Titus Bang. Dihancurkan. Oke Bang, saya sekarang Lalu banyak paham. tersisa satu tembok itu yang sampai sekarang ditangisi. Sebetulnya itu tembok yang tertukar alias keliru. Sebetulnya temboknya itu sudah tidak ada Bang. Itu karena keinginan Yahudi aja memiliki tembok. Sebetulnya itu nggak ada sisa bait suci itu. Paham Bang. Seru ya. Makasih lah Bang, udah banyak tahu saya. Karena saya jarang dengar cerita gitu kan. Ya memang iya Bang, harus memang membaca supaya kita diskusi juga, sering bikin room gini kan juga diskusi sama teman-teman yang lain juga. Itu Willy udah naik. Kronologisnya. Apa? Di Willy udah naik tuh. Sudah ketemu jawabannya. Yang ditunggu oleh Ustadz Sugi, jawaban Willy tentang siapa orang, anggap aja bukan Nabi Muhammad deh. Kita ikuti apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Sebutkan orang yang mampu membebaskan Yahudi dari jajahan Romawi, silakan. Sudah deh, kamu mau sebut siapa boleh. Kita sudah tidak akan membahas soal tentang Nabi Muhammad sebagai Mesias. Silakan. Pakai bukti ya. Dia mau nyari itu tadi kan Bang. baru Mau cari raja yang kan. sama seperti Rasulullah itu, menguasai Jazirah Arab. Ya silakan. Kalau ada tunjukin siapa. Kan gini Bang Raka, tadi kan saya bilang saya kayaknya pernah baca, pernah ingat-ingat lah sedikit-sedikit, kayaknya itu pemerintahannya ada itu raja di situ. Nah tadi aku cari-carilah, aku dapat ternyata khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Nah baru Umar bin Khattab. Khalifah tak maksudnya. Ya. Kamu tadi itu baca cuma cari khalifah urutnya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu tak maksudnya. Ya. Aku kalau gitu kamu tanya aku sudah tak jawab tadi. 1 Abu Bakar, 2 Umar bin Khattab. Tanya aja Bu. Enggak usah nyari. Tinggal nanya. Ngapain lu muter-muter? Nah, bukan muter-muter Bang Brewo, kan ini kan berbicara tadi Bang siapa tadi Ustaz Sugi kan mengatakan bahwa perbuatan ayat itu kamu tinggal tanya Bang Brewo sudah dijelaskan siapa khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat dijelaskan lengkap itu nanti. Kayak mana aku mau bicara terus dipotong-potong. Gini Bill, saya pikir kamu tadi itu nyari raja yang sesapadan dengan Nabi Muhammad yang bisa nguasain Jazirah Arab. Tapi bukan Islam gitu loh. Tak pikir begitu. Loh kok kamu malah sebut Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Buat apa? Abu Bakar pedagang, Umar penjaga unta bapaknya. Mana bisa jadi raja kalau nggak ada kerajaannya Nabi Muhammad? Mereka itu cuma penerus. Jadi sejarah yang kubaca itu bukan raja berarti. Penerus raja, tapi yang jadi pertanyaan kita bersama Will, kamu itu katanya mau mencari raja ya, Mesias yang membebaskan Yahudi dari cengkraman Romawi, tapi bukan Nabi Muhammad, kan begitu. Yang kita harapkan itu tadi itu dari kamu Will. Bang Raka, kutanya ya, Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab ini raja apa bukan?
Bukan raja. sebelum itu pedagang sama penjaga unta. Khalifah istilahnya. Bukan Ya, raja, ya, istilahnya khalifah Mereka kalau itu pedagang dagang sama dulu. penjaga unta Khalifah, sebelum ya istilah lainnya khalifah, tapi Amirul itu setara Mukminin. dengan raja. ya, Betul. gini ya. nanti setelah Tadi Nabi kan Muhammad tadi Khalifah memimpin itu mereka, pemimpin. mereka sudah kuasai Pemimpinnya. jazirah Arab. ya Nah, mereka lah yang meneruskan karena Nabi Muhammad sudah meninggal. kan gini kita kan konteksnya tadi kan ke ayat Yesaya 9 kan. Gini Wil, Ya kan? maksudnya teman-teman Kasih gini. kasih selesai dulu. Bentar, Aku boleh ngomong bentar. Biar tahu sejarahnya dulu gitu. Ini mereka bisa Ya, jadi khalifah itu itu karena apa? adalah khilafah, Wil. Khilafah dalam dunia Islam itu adalah imperium Islam. Yang mana dulu yang menjadi pemimpin utamanya, yang menjadi raja itu adalah Nabi Muhammad. Setelah Presiden lah. beliau meninggal, kepemimpinan ini, imperium Islam ini ada yang meneruskan, Will. Dan itu adalah para sahabat Nabi. Lalu Ya, ditunjuk aku boleh ngomong. Abu Ya, Bakar, itu Will. iya gini aku ngomong nggak boleh nggak? Enggak, Ngomong, Will. enggak apa-apa. Jangan Cuman potong-potong lah, jangan kalau potong-potong. kalau lucunya gini, Will, lucunya kamu yang lebih pintar Islam daripada kami gitu. Itu yang lucu. Nggak masalahnya Bang Breok, aku ini Dari baca tadi nih Bang Breok sejarah. tuh, nantang-nantang, tunjukin kalau ada. Begitu ditunjukin, saya enggak pernah baca sejarah. Lah. Nah, tadi kan aku turun, aku lihat sejarah, Bu, ceritanya, ya kan. Nah, aku sudah baca. Nah, sekarang aku mau ngomong tapi dipotong-potong. Gini loh, Bang. Tadi kan kita Gini lah, permasalahkan saya kasih paham dulu sama Willy bahwa mereka sebelumnya itu kalau mau Bang dibuat Yesa, raja nggak ada. Mereka itu bukan raja. Bang Yesa, dok, nafasnya mau Nah, Bang. ini Halo. punya nafas ini. Kayak mana nih? Nggak bisa dikasih. Tadi kan Tidak, ini nafas ini siapa nih yang bunyi-bunyi? Sadok kayaknya turunin aja, Bang. Nafas Yeza, Nafasnya Bang, kayak nafas gitu. Yeza. Iya, nafasnya. Itu mic-nya dimasukin mulut itu. Lanjut. Iya, jadi biar lebih paham. Jadi dari mana sampai mereka bisa jadi khalifah? Ya dari Nabi Muhammad. Setelah ikut dengan Nabi Muhammad jadi umatnya Nabi Muhammad. Setelah terbentuk negaranya, terbentuk pasukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu. Begitu Nabi Muhammad meninggal, mereka yang meneruskan. Itu. Si Willy ini kayaknya dia nggak tahu siapa khalifah, Bang. Mana si Willy? Makanya dari tadi ngebantah terus. Mana si Willy? Mana si Willy? Mana? Signalnya Itu ini. Bang Brewo. Tapi kita kan menunggu dia, ya kan Bang? Dia mengatakan ada raja yang mampu membebaskan Yahudi dari cengkraman Romawi. Dari tadi kita tunggu-tunggu. Loh kok malah dia mengatakan Abu Bakar, ini gimana ini? Saya pikir kan dia lucu. nyari raja apa gitu. Ternyata dia mau Dia cari mencari Umar, khalifah, Umar. nomor khalifah, Bang. Khalifah 1, khalifah 2, Umar, khalifah bukan Abu 3. Bakar. Umar, Bang, yang benar, Bang, harusnya. Karena itu zaman Umar bin Khattab. Willy, kalau lu masih ada di sini, Yang gue pertama, saranin ya. nah, kita kan dia ngomong urutannya Bang. Tadi dia baca urutan khalifah. Kalau Enggak, yang mau cari menaklukkan itu Yerusalem, raja-raja sebelumnya itu maksudnya berarti. dia membaca itu nyebutin urutan khalifah. Lah buat apa? Kita itu nunggu siapa sih? Ada raja enggak yang mampu menaklukkan Yerusalem, membebaskan dari cengkraman Romawi? Itu kan nubuatan yang ditunggu di Alkitab. Itu. Dia nggak punya ini, tapi dia ngebantah. Itu yang susah. Itu yang capek, Dia Bang. mengatakan Yesus penebus dosa, dalam arti membebaskan dari dosa. Istilah membebaskan dari dosa nggak ada di konteks ayat itu. Justru Ustadz Sugi yang mengatakan bahwa itu membebaskan Yahudi dari jajahan Romawi. Om Brewok sama Om Sulfami jangan terlalu cerewet. Jangan cuma suka komplain orang. Hah? Baca juga Quran yang sebenarnya. Suaranya kok kecil? Kalian harus mengerti. Bentar. Halo. Bentar. Kecil. Bentar, saya mau ngomong dulu. Siapa yang namanya? Siapa ini? Kalau naik, tolong dipakai otaknya, jangan naik nyerocos, nggak jelas, komplain. Kalau mau komplain ngegosip, Anda ke tempat Kalian di ibu-ibu sini yang PKK.
bukan di sini. Sini debat akademis, Bung. Oke. Tapi Ya sudah, kalian tidak paham dengan Al-Quran. Suaranya nggak jelas, ngomong apa? Ngomong apa lu? Lu baca mantra ya? Ngomongnya kayak minta uang receh ya. Ya kayak orang minta uang receh di jalan-jalan gitu loh. Memang ajarannya Muslim itu memang kayak gitu dari awalnya suka komplain. Ngomong apa sih dari tadi? Ya. Lu ngobrol apa? Bilang apa? Enggak, abang nih. Abang, Kone itu ngomong yang benar. Iya, lagi baca mantra dia. Komennya apa, Bang? Kalian baca. Takut kedengeran makmu ya? Oh, lagi kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Halo. Bentar. Dia lagi diurapi Roh Kudus ya. Enggak, abang. Begitu, Syuli. Ani naik, kenapa, Bang? Ada masalah apa, Brewok sama Abang? Tian. Abang ada dendam apa dengan Bang Brewok? Tian. Tiba-tiba Kamu sini mau ngapain? Kalian banyak baca. Kenapa dengan Brewok? Kalian banyak baca dari tadi. Dengan Brewok kenapa? Dengan Brewok? Mau komplain apa? Ngomong. Iya, ngomong. Ada komplain apa ini? Banyak bacotnya. Ngomong aja sayang. Bang? Kami bacotnya tuh di mana gitu? Omong tawanya komplain tentang orang, tapi kalian tidak lihat dengan kalian. Maksudnya komplain orang. Lah bukan, kok punya teman naik di sini mau diskusi. Jadi kita lawan dia. Kalau kau punya teman tidak naik sini, kita tidak urus. Kalian dengar. Setidaknya kalian orang mau berikan pendapat, kalian dengar. Jangan kalian main kroyok. Begini, kalau dia berikan pendapat benar tidak apa-apa. Tapi kalau pendapatnya salah-salah, kita luruskan. Baru ngomong awal-awal kalian sudah bantah-bantah. Kalian ya memang karena sudah salah dari awal. Bang, kenapa dibantah? Karena udah salah. Tapi dia masih kekeh, masih pengen benarannya. Goblok, menghargai goblok. Kalian kira sabar. Kira ada orang takut dengan kau di sini. Aku ngalah sama ngaras. Gua waras ngalah. Kira ada orang takut sama kau di sini. Kau naik mau bicara orang. Bentar. Natian. Masalah kamu apa di sini? Masalah kamu apa dan mau ngapain? Kamu kenapa kok sama Bang Brewok? Ada dendam apa? Kalau kau kepanasan, keluar saja, jangan di sini. Jangan di sini, keluar dari sini. Tidak ada yang panggil kau. Kau mengerti kan tidak? Kamu jangan pasang ekspresi sedih gitu. Ngapain juga kamu minta uang receh? Gitu loh. Enggak butuh anak kecil uang dari saya kalian. tampil lingkungan timur. Uang haram. Uang haram, banyak haramnya uang dari kalian. Emang kamu kenal ya? Gini loh. Tian. Ya? Bentar, aku mau ngomong. Tian. Di sini nih tempat debat akademis. Bentar Bang, aku mau ngomong ke Tian dulu. Di sini tempat debat akademis. Jadi kalau Anda belum siap, ya jangan nekat. Setidaknya kasih orang kesempatan buat ngomong. Jangan kalian main kroyok ke tadi. Tidak usah kuajar kita di sini. Kalau kau tidak sudah Anda bicara. Coba Anda bicara. Malas aku bicara. Anda bicara, Bang, kita aku lihat. Di sini bukan bacot ya Bang Tian. Aku di sini cuman aku Muslim. Cuman aku pengen tahu lagi pencarian pengalaman dulu. Cerita dulu. Makanya aku tanya sama masyarakat. Paham nggak sih? Billy naik. Sudah. Ya ekspresinya kasihan, nanti kalau nggak dikasih uang. Assalamualaikum Raka, Bang Brewok. Waalaikumsalam. Ini terkenal ini dunia akhirat ini. Salam. Bagaimana? Silakan Wil. Silakan, mau ngomong apa Wil? Begini Raka. Coba Bil, apa buktinya Tuhan itu ada Bil? Diam kau ateis. Ya, Bang Brewok, katanya dia lebih halal daripada orang Islam loh. Coba tanyain. Bagus kalau begitu. Bang, nggak percaya kalian? Udah dicap MUI guys. Oh, sudah ada stempel MUI-nya. Iya, jadi dihalal. Terbaru ya Bu. Jadi begini. Kalau stempel halal dari MUI, itu bukan jaminan saya bahwa makanan itu halal. Swear. Iya. Saya nggak bohong.
Iya. Jadi jangan bicara halal dan haram ke saya. Udah kan biasanya Saya begini lebih paham. Bil, kalau barang halal itu kan Gimana, ada gimana? stempel MUI. Jadi kalau bilang Billy Oh. sudah lebih halal, berarti Billy ada stempel MUI dong. Enggak, jadi begini. Enggak, Halal Bang MUI, Brewok, Bang halal, Billy, Bang Billy. sabar. Nah, Halal MUI itu bukan standar halal dari yang saya baca dari Alkitab. Oh, Oke. dari Alkitab. Iya. Alkitab. Iya. Bang Brewok, Bang Billy, Bang Billy ini kalau dia kan nggak ada masalah mau makan pakai tangan kiri, tangan kanan nggak penting buat dia. Jadi habis dia Enggak, cebok bentar. pakai tangan kiri, dia Om, gue boleh lanjutin nanya makan nggak satu pakai tangan pertanyaan, kiri, Om? Bang. Enggak, Ya, bentar. gitu. Gua auto bentar. Woi, satu-satu gua mau nanya nih, auto goblok gua di sini. Standarnya katanya dari Alkitab, tanda halal kayak gitu, MI lagi. Nyambung nggak? Gua yang goblok atau ini yang ketinggian kayak gitu? Oke, Dia pakai kita standar buktikan. Bible. Kalau MUI itu bukan standar kehalalan saya. Kurang jelas Ya, emang- pernyataan saya. Yang bilang MUI itu standar halal Kristen siapa, Bil? Karena begini. Oke, saudara-saudara Muslim yang ada di sini. Kamu cuci muka loh, Bill. Sabar. Saudara-saudara Muslim yang ada di sini, kita debat dengan bukti dan fakta. Apakah luar biasa. standar MUI itu sudah menjadi standar Bililin 7 bahwa tentang halal dan haram? Ayo kita buka. MUI tidak butuh lu. Ya, MUI bukan, keluar sama standar kamu. halal untuk orang Islam, bukan untuk Kristen. Iya. Lu gelawak Parah banget. Jadi begini. Ini parah ini. Ketawa ya. Baru dengar ya, MUI mengeluarkan standar untuk Bililin 7 katanya. Baru dengar cuy. Aduh. Beri aku Ini waktu parah ini bicara. parah. Beri aku waktu bicara. Beri waktu aku bicara. Oke. Ini suka lucu sekali ya. Bicara, berikan Silakan. saya bicara. Ketika saya Silakan, masuk ke silakan. komal kalian, ketika saya masuk di komal kalian, berkatalah si Raka bahwa Billy mengatakan bahwa dia lebih halal daripada Islam. Nah, standar daripada kehalalan Islam itu di standar dari MUI. Dan saya bilang standar MUI itu dia bukan standar saya, karena kenapa? Ketika saya makan dengan standar MUI, di situ masih ada haram bagi saya. Paham tidak? Sampai situ paham nggak? Ini adalah 4-5 orang ini musliman di sini harus cerdas. Ini kita ketawa alami loh, Bill ya. Ini kita ketawa beneran loh. Ya. Aduh. Oke, sekarang dengar baik-baik, ya. Ketika saya masuk di sini, si Raka mengatakan bahwa Billy mengatakan bahwa dia lebih halal daripada Islam. Dan saya tegaskan keislaman Islam itu standarnya pada label halal yang dikeluarkan oleh MUI. Benar tidak? Ya memang gitu. MUI keluarin buat orang Islam, Bil. Oke. Tetapi ketika saya makan di rumah orang Islam, itu saya masih melihat ada keharaman di situ. Beda kelas kita, beda kualitas. Mungkin Billy salah lihat. Oke, kalau Islam boleh makan udang, bagi saya haram. Kalau Islam boleh makan udang, bagi Itu saya terserah haram. Billy. Kita enggak Ya, lu kolesterol. Gak ada urusan sama kita. Kolesterol soalnya. Lu ada kolesterol, ya jelas. Ya, kalau kamu nggak mau makan udang, ya nggak masalah. Haram. Berarti sama udang, Bang. Berarti siang-siang. Jadi begini, sabar, Raka dengar statement kamu, Raka, bahwa Billy. Aku mau udang. Nanti biar Raka, dibumbuin sama istriku. Tidak, Raka dengar statement kamu, Raka. Kamu katakan tadi Billy mengatakan bahwa Billy lebih halal daripada Islam. Ketawa sekarang, ketawa. Iya, enggak apa-apa, Bil. Kamu mau lebih halal dari kita, mau terserah kamu kan. Iya. Nah, sekarang saya buktikan.
Iya, Oke. Sekarang saya buktikan contoh buktikan seperti Islam masih boleh makan udang, dalam ajaran saya tidak boleh, itu haram. Kalau seperti udang makan udang, terserah bagi saya ajaranmu, haram. Bil. Nggak ada kamu, Bil. Nah, ini bukan Tapi ini bukan masalahnya kenapa kamu mengatakan dirimu lebih halal? Itu kan aneh. Sedangkan udang menurut orang Islam halal. Nah, sekarang saya pertanyakan, kenapa udang itu bisa haram? Coba jelaskan. Oke. Lihat ya standar daripada Alkitab. Dan standar daripada Alkitab Ya yang tidak pakai ajaran Yahudi, Bang. Pakai ajaran Sabar. Yahudi. Iya. Sabar Nggak apa-apa, Bang. Biar aja. Ini mau nanya dulu, ini Suara siapa Bil, itu? suaranya berisik itu, Mu. Kecilin itu backgroundmu, bengung. Suaranya Oke. berisik, Bil. Suaranya berisik. Oke. Di dalam Imamat 11, kita baca dalam Imamat 11 supaya kalian tahu bahwa standar Alkitab itu bukan standar Al-Qur'an. Kualitas beda, Bro. Ya iya memang. Sekali lagi. Ya. Emang kita orang Islam Iya, dapat standar dari Alkitab. Iya, kita akan buktikan Yang bahwa yang saya pertanyakan, kenapa udang itu bisa haram? Coba jelaskan. Iya, nanti saya akan jawab. Saya akan jawab seperti dalil dalam Udah dijawab dulu. dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab saya. Kita akan buka Imamat 11. Kamu baca, Bil. Nanti tak kasih ayat, kamu ganti lanjut baca aja. ya. Nanti Nah. aku ngomong ayat, kamu bacain. Jelasin perikopnya. Begini, kalian nggak malu? Udah lanjut. Bang Raka, kita dengerin Kalian aja harus- dia deh. Udah lanjut. Iya, kita dengerin aja. Udah, Kita dengerin, nggak dulu. apa-apa. Jelasin Nanti Bil. kita Jelasin. kasih yang dia mau. Nanti kita Oke. kasih yang dia mau. Oke, jadi begini. Yang pertama, kalian harus dengar tantangan saya bahwa Alkitab itu bukan kualitas daripada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an mengatakan mengapa babi itu haram, saja tidak paham kenapa. Tetapi Alkitab menjelaskan kenapa babi haram. Tapi kalau di Al-Qur'an Kalau Al-Quran tidak dijelasin gitu ya. ya betul. Maka membuatlah manusia opini. Lanjut. Oke. Dalam Imamat 11 itu diatur dari hidup di udara, darat, dan di air. Ya, di darat mengatakan harus berkuku belah dan bermama biak. Yang di air dikatakan harus bersisip dan bersirip. Terus Yang hidup di darat berkuku belah dan bermama biak seperti sapi. Ya, unta itu haram. Kuda itu kalian boleh. Bagi saya haram. Karena dia tidak berkuku belah. Yang berkuku belah itu sapi, kambing, domba. Ya. Itu adalah binatang-binatang. Kalau ini, Bil. Biarin, Bang, biarin. Kalau zakar kuda gimana, Bil? Sabar, Raka. Jangan Biarin, kau Bang, alihkan biarin. dengan hal yang konyol. Biarin dia jelasin dulu, Bang. Biar dulu bang, biar Oke, silakan. Tenang, sabar. Biar dia jelasin. Sabar. Nanti kita kasih zakar kuda ya. Nanti kita kasih zakar kuda. Silakan lanjut. Jelasin. Yang hidup di air itu harus bersisip dan bersirip. Ya seperti ikan mas, ikan mujair, ya. Artinya ini ikan-ikan yang tidak memakai bangkai, memakan bangkai. Begitu juga binatang yang berkuku belah dan bermama biak yang hidup di darat. Pola makan mereka itu hanya tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau ditanya kenapa babi itu hal haram bagi saya, karena dia tidak berkuku belah. Jelas. Tetapi kalau saya tanya, mengapa babi haram dalam Islam? Jawabannya perintah Allah. Atau mereka membuat opini cacing pita lah, tidak ada leher lah, segala macam yang kalian katakan. Yang tentunya itu opini kalian. Ya. Terus karena memang perintah Allah, Bang. Iya, artinya enggak. Ini ada statement salah, Bil. Terus begini, terus saya harus ikut ajarannya Bible begitu. Enggak, sabar. Bentar, Om. Saya hanya buktikan kualitas kitab kita berbeda. Makanya lu jangan heran di dalam Al-Qur'an kamu itu tidak ada alasan mengapa anjing haram. Lu harus akui dulu. Akui Ada dulu. medis ada. Nanti kalau butuh penjelasan tak jelasin. Alasan medisnya aja. Jangan khawatir, Bil. Itu opinimu sepihak itu. Itu opini sepihak kamu. Sekarang buktikan apa alasan dalam Al-Qur'an anjing itu haram. Sudah baca hadisnya belum? Gini aja, Bil. Gini. Bentar. Dalam
Sudah Al-Quran. baca Jangan hadisnya mau belum? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 orang loh. Saya sendiri. Saya Lihat nih, Billy. nah, aku tanya Billy gini sudah gini, bentar baca bentar, kita hadisnya Ada, belum? tanya deh. biar Kita biar Baraka bentar bentar. jelasin. Bentar, Buktikan gini Bil, saya minta Bil. dalil Al-Quran. Enggak, bentar. Ya, nanti tak jelasin gampang itu. Gini loh, Oke. Bil, gini Bil. Kan itu kan bagus sekali kan aturan di dalam bukumu, bahkan kamu merasa lebih halal. Kalau aku nanya, makan bangkai itu menurutmu halal atau haram, Bil? Raka, tidak dibolehkan bentar, dalam nanti tak Imamat jawab 11, tidak pertanyaanmu. boleh Aku makan tahu sudah tak bangkai. simpen. Yang tidak boleh Haram makan ya? bangkai sekarang, kamu Oke, tunjukkan kalau alasan bangkai itu kenapa diberikan ke orang lain boleh enggak, Bil? tidak boleh. Sekarang saya minta anjing itu apa Aku alasan tunjukkan ayatnya di bukumu. Kamu disuruh memberikan bangkai ke orang lain. Mau membuktikan? Sabar. Bang Brewok, Saya dibacain Bang. minta. Ulangan Saya pasal minta. 14 ayat 21. Kamu jangan pembohong di sini. Loh. Ini pertanyaan Kamu satu belum jangan diselesaikan. berbohong. Saya tunjukkan buktinya. Alkitabmu Ya. menyuruh kamu memberikan Raka. daging bangkai ke orang lain. Raka, kita selesaikan Bang Brewok. satu demi Ulangan satu. 14. Raka, apa kalian nggak mampu menunjukkan Al-Quran kamu bahwa kenapa anjing itu haram? Ayo satu-satu bro, satu-satu bro, baru kita bahas bro. Satu-satu. Raka, Tentang makanan. Ya, Bil. Gampang itu, Bil. Kamu mengatakan daging bangkai haram. Kamu ngomong loh. Kita ada rekamannya. Gampang aja itu, Bil. Kamu bilang memberikan daging bangkai ke orang lain juga nggak boleh. Kita mau ngomong malah menyuruh kamu Raka. memberikan bangkai ke orang lain. Jawab Ulangan dulu, pasal 14 Raka. ayat 21. Silakan pembuktian. jelaskan dulu Raka, baru saya menjelaskan Raka. Nah, silakan. Mana pembuktian. bukti bahwa dalam Al-Qur'anmu anjing haram? Dalam Jadi Al-Qur'an. begini, Billy dengar Lalu. ya. Billy Ya. dengar. Jadi Rasulullah bersabda, setiap yang bertaring dari binatang buas, Al-Qur'an, maka saya memakannya minta adalah Al-Qur'an. Ya itu, dengerin itu Saya minta Al-Qur'an. Dengar nggak? Itu lagi Dengar nggak? jelasin Eh. Al-Quran Bang Billy. Iya, Ini Al-Qur'an ayat berapa? dijelaskan binatang Ayat berapa? buas pemakan daging karnivora Ayat itu berapa? haram. Nggak harus semua Ayat jenis berapa? binatangnya ditulis. Kita bukan kitab flora dan fauna, Will. Al-Qur'an ayat berapa? Kalau dijelaskan binatang bertaring, Al-Qur'an binatang ayat yang berapa? karnivora memakan daging, dengerin. Bang. Tadi bilang dalam hadis Kita nggak bukan ada kitab Al-Quran. flora dan fauna sampai semua ditulis. Sesuai nggak mau ada, bukan kamu. di ayat Kalau kamu Al-Quran. maunya gitu, kamu bikin kitab suci sendiri, Bil. Tunjukkan ayat di mana anjing itu haram dalam Al-Qur'an. Perintah Allah di dalam Al-Qur'an bukan di hadis. Seperti Silakan, mana? jadi sekarang kamu lebih pintar Islam daripada orang Islam. Iya. Loh. Kok bisa Nggak diajarin usah ya? pakai hadis. Dalam Al-Qur'an. Kok sekarang kamu yang ngatur orang Islam, nggak boleh pakai hadis. Abang tahu hadis? Tahu hadis nggak? Pilih Nabi 26 guys. Enggak, gini, Bang Brewo, Bang Arya, dia mengatakan dengan jelas ya. Dia orang ini mengatakan dengan yakin dilarang makan daging bangkai. Kita kan dengar ya omongan tadi ya. Dengar kan bahwa dia ngomong tidak boleh makan daging bangkai. Kalau daging bangkai diberikan orang lain gimana, Bang? Dia nggak menjawab boleh. itu juga nggak boleh. Hah? Tapi Bang omonganmu Raka. bertentangan dengan bukumu. Makanya Iya, aku Bang mau Raka. pembuktian biar dia baca. Bang Gimana, Raka, Bang? saya ada Kalau pertanyaan baca satu, Bang kan Raka, enak buat ada dia. buktinya. Saya ada pertanyaan satu, Bang Raka, Ayo. buat dia. Kan tadi saya jawab tuh berdasarkan hadis. Nah, saya mau tanya Billy. Billy, itu tadi yang kamu baca itu Bilang standar dulu. Alkitab. Saya Bilang tanya dulu yang, standar yang kamu baca Iya. dulu itu standar Alkitab. Silakan bukan? buka Imamat 11. Imamat 11 yang Ya, saya maksudnya, baca. Itu memang Imamat standar 11. Alkitab. Iya. Iya, maksudnya. Imamat Tanya 11. nih. Betul ya? Iya, Betul. betul. Kenapa masih Iya. ada Kristen makan babi? Enggak, saya bicara head to head Blender. versus Nah, oke. Jadi begini teman-teman. Bang, dia kategori bukan Kristen babi. Kristen kan ada dua, Bang. Ada Kristen babi, ada yang Jadi bukan. Jadi begini. Kalian di sini tidak bisa Bil, jawab dulu, sabar. Bil. Jawab dulu. Jawab dulu, Bil. Jawab dulu, Aduh, jawab di mana dulu. nih? Di mana Kenapa akhlak masih ada- Muslim ini? Kenapa masih ada Saya Kristen bisa makan bicara? babi, Bil? Saya bisa bicara. Bil. Jelasin, coba, Oke, Bil. saya Jelasin, jelaskan. jelasin.
Diam dulu. Orang cerdas bicara kitab lawan kitab. Sekarang kalian coba tidak bisa jelasin mampu dulu. dan sekarang kalian tidak bisa mampu menjelaskan Al-Quran kalian. Sangat menyedihkan, bro. Oke? Sangat menyedihkan. Jelasin aja, Lemah, jawab aja. lemah, Kenapa masih ada lemah. Kristen makan babi? Bye-bye. Lemah, kalian Coba lemah, jelasin. kalian lemah. Kalau kita Katanya lawan standar kita sama Bible kan? saya tantang Coba, kalian semua. Kitab lawan kitab. boleh Nggak komentar mampu. dikit nggak? Lemah, lemah. Gue juga mau komentar dari tadi. Lemah, lemah. Boleh komentar Lemah dikit. kitab kalian lemah ternyata. Lemah. Halo. Makanya jangan bicara kitab kalau dengan saya. Saya ahli kitab. Oke? Jangan bicara kitab. Bye bye. Ahli kitab. Ini pendeta dari mana? Ya gitu doang. Baru ngomong udah minggat. Katanya standar Alkitab, ternyata masih banyak makan babi kan? Pendeta dari mana coba? Aduh. Belum maghrib dari maghrib daerah timur geblek. Gue masih di barat. Itulah Dia kenapa Nabi Isa diutus ke dunia. Karena selesaikan orang kayak gitu. Kabur dia. Aku mau nunjukin loh, ada perintah di Alkitab. Bentar, Bang. Aku ini mau nunjukin ada perintah di Alkitab. Bang Rewo. Halo. Aku mau nunjukin ayat dia malah kabur. Iya, takut Di Alkitabnya dia memerintahkan orang itu memberikan daging bangkai ke orang lain, malah kabur dia. Mana ini? Dia tahu Ada kok yang Bang, ngekick ya di kan sini sering ya. diangkat itu Bang. Tapi kalian tahu nggak? Gue mau nanya nih, di Islam itu sebenarnya babi boleh makan loh. Kalau tidak ada makanan lain. Karena Ya, babinya bisa- boleh. Bener. Babi boleh Ya, makan. bentar, Ya nggak bentar. boleh manusia makan babi. Ya nggak boleh manusia makan teman-teman. babi. Kalau Ya. babi boleh makan. Enggak, secara aturan juga bisa. Kalau ini Bener. bisa, tapi kecuali tidak ada makanan lain yang seumpama bisa kita makan. Nah, untuk menyelamatkan nyawa kita boleh makan, tapi jangan makan sampai kenyang hanya untuk menghilangkan Enggak, rasa lapar. serius Om. Serius, di Islam itu babi boleh makan loh Om. Ya iya, siapa yang larang? Ya boleh lah. Matilah babinya kalau nggak makan. Gimana sih? Tadi Ya nggak boleh kita yang makan babi, Tapi nggak boleh. saya ini Kalau loh, babi teman-teman, boleh lah saya- makan. Gimana sih? Saya ucap terima kasih buat Billy yang sudah menghibur sore hari ini. Kita terhibur lah. Lawak satu lagi, silakan. Ada Ayo, lawak ayo, satu, Om. silakan. Kita Apa yang mau boleh dilawakin? Oke. Monggo. Gini. Mereka makan ajaran mereka makan babi ketika mereka lagi kelaparan dekat mau mati dulu. ajaran mereka tuh ajaran siapa Om? Ajaran Muslim lah. Oh, Oh, Muslim. ini Oke, Bang lanjut. siapa namanya? Ini- Bang Til, saya boleh tanya, keluhannya apa? Ada demam atau mungkin ada bisul gitu? Terus kamu ada konten sakit kah? Aduh, ya Allah. Konten sakit kah? Bro? Ketika Bang Kasih Rewo kesempatan jawab- bicara teman-teman, santai aja, dengerin. Kalau ada keluhan Dengerin, kasih sampaikan kesempatan saja bicara ini. ke Iya. kita, nanti kita terusin. Jangan terlalu bacot, dengar orang ngomong juga. Kalau kalian terlalu bacot kayak gitu, gimana kalian mau menerima orang berpendapat? Iya kan? Ya. Apanya? Til, Bang, suruh dia tanya, mau tanya Maksudnya apa? Mau gini, tanya Bang apa, Til, Til? Kalau Anda sakit, Nah, ya. Mau tanya apa? Saya mau tanya. Tanya apa, Til? monggo Bang. Itu. Jangan terlalu bacot. Kalau orang mau Iya, tanya, dari tadi kamu yang baca, kita enggak ada yang baca. Lu yang bacot. Bang, pertanyaan itu abang tuh mau tanya apa? Itu bukan pertanyaan. atau Aduh. ajaran Muhammad itu To the point aja, Til, to the point langsung. Langsung. tidak. Aku jelaskan di kalian. Kalau kalian mau menerima orang punya pendapat ya dengar. Jangan kalian main ketawa-ketawa orang Tadi ada yang ngomong bilang ketawa. jangan banyak Tidak, bacot. kita ketawa Coba karena ngomong, memang gue lucu. nggak usah banyak bacot buruan. Ya. Alasannya apa kalian haram babi? Yang Babi haramin itu babi siapa? binatang bertaring. Jadi babi, anjing itu, kelelawar, ular itu kami dilarang makan karena binatang bertaring. Binatang Bang bertaring Til, karena dengerin bisa. ya. Dengerin. Di Islam itu semua binatang tidak ada yang haram kecuali peruntukannya dikonsumsi, ya.
Makanya jangan baca ayat setengah-setengah kayak gitu. Makanya kan tadi gue bilang di Islam itu Tapi babi kalau aku boleh lihat, makan loh. kalau aku lihat orang-orang Muslim, kalau ngelihat anjing sedikit, lihat babi sedikit, mereka kayak gimana ya? Oh, itu Takut najisnya yang digigit. dimaksud, bukan Itu haram. najis ya. Najis itu. Najis. Ya, Iya, jangan yang Ada ditakutkan ini peruntukannya. najisnya, air liurnya. Nah, contoh nih air liurnya kalau yang gua ditakutin. ngobrol sama lu itu contohnya najis mutawasitoh gitu. Kalau lu dekat sama gua mukhafafah, kalau gua jawab pertanyaan itu mughaladoh. Nah kayak gitu. Paham nggak? Itu kan perumpamaan kan? Terus Jadi begitu. terus ini Berarti setara najismu golado ya berarti Bang orang Raka ini. bilang, Bang Raka bilang tadi, tunggu dengar dulu bacot. Dengar dulu Ya bacot. apa? Ya ngomong apa? Bentar, teman-teman diam dulu. Apa? Dengar dulu Bang Raka anjing. Sore-sore ini banyak lucu ya. Iya. Dengar dulu orang ngomong. Ya. Tadi tuh Bang Raka bilang ayat berapa yang ini kasih orang bangke itu ayat berapa? Coba. Mau jelasin, baca? Bang. Tak tunjukin enggak deh teman-teman sebentar. Kamu Pak Alkitab, kita pembuktian mau? Coba Itu ada di layar Supaya itu. enggak jadi fitnah. Kalau kalian Ya, kamu baca enggak di situ kebaca juga, Bang Brewok. Gini. kalau Enggak, setahu saya Bang itu tidak Til, ada ayat. gini, dengerin Iya, Bang. kamu dengar dulu Kita kan Raka enggak bacot, mau Raka memfitnah bacot, agamamu, ya Raka kan? bacot anjing tadi. Dengar dulu. Dengar Lah, tadi. dia sudah babi-babi. Katanya haram. Lu katanya haram tapi disebutin. Lucu lu. Aduh ya ampun. Bagi saya tidak Enggak, haram. Til, Bagi saya ini tidak haram. Til, Kenapa enggak, kalian bentar haram-haram? teman-teman, enggak apa-apa, biarin, kita Kenapa memanen kalian pahala haram-haram? ini, biarin dia. Ini loh Til, ya. Iya, Aku dulu saya ngomong. iya, Ipil, kamu mau Til, baca Til, enggak Til, Til. ayatnya? Kamu Iya, bilang, Bang iya Raka, namamu Bang Itil Raka ya? ini Til. Bang Raka, Brewok, Baraka. Santai, sabar teman-teman. Sabar Enggak kan teman-teman. kita manggil Til itu Biar kan dia tulisannya selesaikan. Itil, kepanjangannya. Sabar, biar dia selesaikan. Biar dia selesaikan. Selesaikan dulu apa yang ditanyakan. Dulu apa yang Silakan Til. Kalian Silakan Til, silakan. paham benar-benar enggak Al-Quran kalian? Kalian Oke, Til, mainkan Til. di kolom Iya, meja atau Til, di kamu diam dulu. Aku celana, ngomong ayatnya, bako, kamu buka di Alkitabmu. Gimana? Mau? Iya. Kamu kan Kamu tadi buka bilang. ya? Tunggu, kamu tadi Ya. bilang. Aku tanya ini yang kamu bilang tadi. Kamu bilang tadi ayat berapa yang kasih orang bangke Oh, itu disebutin ayat berapa? Bang, Ya, oke, tak sebutkan ya. Aku sebutin ya. Ulangan Jangan- pasal jangan 14 ngadi-ngadi. ayat Saya paham 21. benar Alkitab. Silakan. Kalau jangan ngadi-ngadi. Ya, Jangan silakan. ngadi-ngadi. Ambil dulu ya, diambil ya. Baca yang keras. Iya. Aku ikut seneng Jangan nanti. lupa. Ya, jangan lupa Silakan. ambil Kamu yang kopi. baca. Kamu yang baca anjing. Kamu yang baca. Lu Silakan jangan dibacain, nanti Bang. dikirain kamu bohong. Nanti Nanti kamu dikira kita bilang nanti aku bohong. bohong. Berubah Bang Raka kitabmu, baca, jangan dia nggak punya begitu. kelihatannya. Saya sekarang Kamu yang lagi baca. makanya saya lagi di hutan. Ya sudah, gini aja. Kamu tak tulis di layar Jadi ya. Alkitab Tak saya tulis di nggak layar tulisannya ya, ayatnya ya. Cuma setahu saya. Cuma Nah, setahu saya yang kamu baca tadi itu ngadi-ngadi. ya Oh, ini bukan aku ngadi-ngadi. tampilin deh. Yang Aku dibaca tampilkan. tadi Bentar, itu apa? teman-teman bentar ya. Kasih tampilkan Ya, bentar. Aku tunjukin. Sabar. Aku tunjukin. Buku Alkitabnya langsung, jangan yang tulisan-tulisan buku lain itu saya nggak percaya. Kalau kamu ambil Alkitabnya langsung. Ulangan 14 ayat 21. Makanya Til, ambil Udah kitab dengar? kamu buka, kamu baca, Kamu biar cari di kamu Google tahu. atau kamu ambil di buku lain itu saya nggak percaya. Kalau kamu ambil Ya makanya ambil kitab kamu. Kan tadi legal Alkitabnya, Bukan baru saya sendiri. percaya. Kan kalau kita yang buka nanti enggak percaya, mending kamu sendiri yang buka. Ya, Ini, Bang ini, Raka. baca ya. Ini kelihatan tulisannya. Langsung Benar. bacain Benar, aja. teman-teman diam dulu, teman-teman biar dibaca dia. Ini tulisannya. Kelihatan? Yang lain mute. Yang lain mute. Itu tuh ngadi-ngadi itu anjing. Jangan terlalu goblok, makanya jangan terlalu bacot. Ya, Itu aku ngadi-ngadi. bacain ya, Til. Aku bacain ya. Kalau Dengerin di situ ya. aku nggak percaya bang. Kalau di situ aku nggak percaya bang. Kamu itu sudah tulis ngadi-ngadi di situ, sudah ketik ngadi-ngadi di situ. Sudah Loh, cari entah, yang- ulangan pasal 14 ayat 21. Teman-teman Iya, Kristen kamu yang cari. lain boleh buka pembuktian. Til, Coba yang itu Kristen kan bukan kamu aja, yang lain kan juga Kristen yang di bawah. Ya, kamu bilang kamu mau buktikan, kamu ambil Alkitab.
Kamu ambil Ini Alkitab. apa namanya? Ini tulisannya ini kelihatan. Ini Til. Kayaknya ada Tunjukkan langsung keluhan di ini buku bang. Alkitab. Bentar, bentar, Jangan bentar. dicari di Google begitu. Kalau cari di Google kayak gitu, banyak Bentar, yang bentar. bohong, banyak yang suka ngeledekin Til, orang. Kayaknya dia ada bentar. keluhan ini bang Raka. Iya Til. makanya Til, Ini aku minta Til. kamu aja yang buka, kamu yang bacain, kan adil kan? Jangan Kan aku kayak gini kan akhirnya kamu nuduh aku sekarang. iya nuduh kamu lah. Kamu banyak bacanya dari Lu tadi. kan aku minta kamu Kayaknya aja kayaknya yang ini buka bang. biar adil, Ada kamu yang buka, kamu yang baca. Jangan begitu. Sekarang aku Bang nunjukkan Raka, kamu Bang bilang Raka. aku ini Udah Bang Raka. bohong. Bang Raka. Percuma. Bang Kayaknya Raka. kayaknya Udah ada Bang keluhan Raka. ini bang Ini Raka. kelihatannya pasien Bang Raka. Jangan. Ini sakit ini. Ini orang sakit Bang Iya, Raka. kayaknya ada Kasihan, penyakit kasihan Bang bang. Raka. Jangan, jangan. Sakit dia sakit. Orang. Kalau kamu Keluhannya menurut apa benar Til? kamu Coba benar, disebutin kamu aja ambil Kamu Alkitab, keluhannya. datang ke kamu Ale. ambil Alkitab, Nanti Ale baca Til, Til. resepin. baru Til, kamu Til. jalan Serius, kepada Til. orang. Til. Kamu nggak punya buku Til, Alkitab, Til. masa Coba kamu keluhannya Til. apa Til? Udah login yuk. gini. Login aja yuk. Ah, Yuk. Yuk gini login gini yuk. gini, Pak, Asyhadu, gini. yuk login yuk. Dengar. Tuh Ayo Bang dengar. Salam Akal Sehat naik tuh. Ustaz apa nah? Ayo Kalau kalian login mau yuk, login yuk. kalau kalian mau Bentar. cerita tentang orang, Bentar kalian ya. harus Satu punya tak buku yang turunin dulu kuat. ya teman. Kalian harus punya buku Alkitab. Bang Raka, Bang Raka. Brewok anjing, kau jangan terlalu ketawa Coba bacot. coba Til disebutin coba apa keluhannya gitu. Pak, Apa pernah bentar ini jatuh biar dari dia gendongan dihadapi atau Pak D. Pak gimana? D hadapi Pak D. Harus Kalian dijinakkan kalian ini. kayak Bentar, biar dijinakkan Pak D. Yang lain diam dulu. Silakan Pak D. Kayaknya jatuh dari gendongan waktu kecil ya Til. Enggak, itu lahirnya sungsang, Om. Riwayatnya Tunjukin kejang bukunya Pak demam De. dia. Jadi waktu kecil panas kan, kejang-kejang kan waktu kecil. Justru Silakan Pak Ustadz, Pak Sugi. Jangan dipegang, Pak De. Haram katanya, Pak De. Kasih lihat sampulnya Pak D biar dia percaya. Mana, Kasih mana, lihat mana? sampulnya biar dia percaya. mana sampulnya? Sampulnya Sampul mana? depan. Mana? Hilang lagi kan, Pak De, Pak De. Aduh, Pak De juga ngadi-ngadi nih kayaknya. Jangan Makanya Til, supaya kita ini tidak kamu tuduh mengadi-ngadi. Kamu ambil Alkitab deh, gimana? Kamu yang buka, kamu yang dan dengerin, kamu begini. yang baca. Adil Bang nggak? Raka dengar. Bang Raka dengar. Mm-mm. Kamu ini sebagai orang tua, kamu lebih mengerti dari saya. Setidaknya kamu Soal harus apa punya itu? bukti yang kuat. Kalau kamu mau Siapa ngomong bilang Bang Raka orang tua? Iya, Bang Raka ini sudah tua ini, sudah tua bangka, tinggal tunggu kubur saja ini. Jadi ngomongnya nggak terlalu turun sama kita yang mati. Ada keluhannya kayaknya. Mau dibacain Alkitabnya Pak D. Kalau aku yang nunjukkan bukti, kamu kan bilang, Ada, itu kamu suruh baca. Sekarang Raka, diam dulu Pak D biar bacain. Raka diam anjing. Raka, biar Pak D baca. Ada, Nggak ada Ya, suaranya. Pak D, monggo silakan. Monggo silakan. Pak D, halo. Sambungannya kayaknya Pak Terus D. anjing, kamu tua bangka, kamu jujur, kenapa kamu pegang itu anjing? Goblok. Goblok banget anjing kau. Tua bangka kau. Injak kau babi. Ini loh, Til, ya toh, Itil. Kamu ambil dulu Alkitabmu, biar kamu yang baca, aku yang dengar. Gimana, Coba Til ya? tunjukkan Pak D, kameranya. Jangan, nanti kamu fitnah lagi. Teman-teman aku diam lagi dibaca bohong. sama Pak D. Coba, tunjukkan, Bang Raka. Salam akal sehat. Kamu sudah tua tapi masih sehat ya. Puji Tuhan. Bentar, Til. Ya, Mana? Bentar, Coba, Til. ya, dengar, babi. Ada suara aman. Tolong teman-teman diam dulu. Teman-teman di mute dulu biar Pak D bacain. Biar Pak Mana, tunjukkan kameranya ke bawah Alkitab. Jangan kamu baca ngadi-ngadi anjing. Iya, diam dulu. Pak D ini belum nyambung nggak ini? Halo Pak D Sugi. Ya. Mana. Masuk goblok. Masuk anjing. Tuh, nggak mati nyambung lagi, koneksinya Pak. ini. Itu ngadi-ngadi itu dia baca nggak tunjukkan kamera kayak Di report Masa itu. Di dia report itu bacanya di cuma report. sebut doang begitu. Masa orang Alkitab kok
disuruh kasih bangke ke orang-orang, nggak ada itu ajaran kalian mungkin. Oh, Kalau ajaran makanya Iya. kalau hari Minggu jangan Oh, jepit kalau ketek. dia baca kitabnya sendiri pasti dia bengong nanti. enggak, Biarin kalau aja, saya biarin. Ini baca nih dan yang saya sering sudah baca jepit di itu, ketek Monggo kalau Pak hari De Sugi, Minggu ini. monggo Pak De saya Sugi, sudah baca itu silakan. dan nggak ada Pak De, ayat Yang lain tolong Pak De diem. Sugi. kalian Yang lain tolong ngadi-ngadi diem. Monggo dan Pak De, kalian silakan. memang suka ngeledekin orang ngadi-ngadi. Babi memang Muhammad. Itu orang Jawa semua babi anjing. Pak De, Kalian tidak Langsung aja terbalik Pak ya, De. tidak terbalik ya. Langsung Tidak bacain terbalik tuh ya. Pak De, Pak De. Udah nggak Justru usah yang denger itu gonggongan. terbalik yang Udah, kami orang Kristen yuk lanjut adakan Pak De. Saya juga jijik Bisa baca. Pak De, buka di multiple itu. Pak De. Mana kameranya? Mana kameranya? Kameranya tunjukkan ke bawah ayatnya itu. Kameranya ini ngadi-ngadi anjing. Sudah kami kasih mati kameranya lagi. Takut goblok. Ini pendetanya ajar dia maki-maki ini begini sudah. Dia punya ajaran. Santai permintaannya. Karena kalian suka ngeledekin orang yang goblok, bangkit. Ya Iya. kalian punya juga lebih parah. Ajarannya memang kayak begini. Orang babi. Maki-maki orang. Jangan heran penonton. Coba Pak De, kamu tunjukkan ke ayatnya. Jangan kasih mati kamera anjing, bodoh. Sudah tua, tinggal tunggu yang kubur saja kamu bacot. Coba di mute dulu ini coba di mute dulu ini. Coba yang di bawah kalau yang punya tulang tolong lempar tulang nih ya. Diam dulu Kasihan yang di Ajarannya memang kayak gitu Pak De. Coba yang punya Kamu tulang yang kasih ngomong ini jawab. kasih sitil tuh. Mana? Kameranya yang jelas. Itu mungkin kurang. Itu bukan ayat kami. Itu nggak ada ayat kami yang kayak gitu. Itu ngadi-ngadi Coba di kalian. mute. Coba di mute dulu di mute Mana dulu nggak ada itu. Kalau labelnya? Alkitab kok nggak ada labelnya, anjing bodoh. tuh Pak De Coba udah mana tuh Pak De tuh. labelnya mana? Mana labelnya? Kulitnya mana? Kulitnya mana? Kamu bilang Alkitab beneran mana kulitnya? Jangan robek-robek begitu, babi. Nah itu kan Tuhannya ajar dia maki-maki orang gitu. Aku punya kakak dulu pernah dapat Alkitab yang kayak gitu, yang ngadi-ngadi kayak gitu. Jadi kalian nggak usah bacot, bodoh. Padahal ajarannya Quran kamu ngadi-ngadi. Tuh ada tuh. Padahal di situ Tuh itu ada tuh. Lu jangan ngegonggong dulu gua lempar tulang baru tahu lu ya. Yang jelas. Kalau di Google itu palingan kalian ketik juga ngadi-ngadi bodoh. Ngadi-ngadi. Justru kamu itu pada sampah. Pada Mabok tua tuh iya. Oh jangan-jangan dia matanya bermasalah. Nah tuh. Fotonya. Enggak itu sebenarnya itu Pak De orang tuanya sudah tahu, cuman belum ada biaya masukin dia. Pak De mau nanya dikit boleh Nah, nggak? Pak De boleh nanya dikit nggak? Dikit aja. Pak De kan sekarang ini lagi membahas tentang kristologi atau kekristenan lah ya, benar kan? Mau nanya nih, yang namanya Yesus itu lahir secara alami gimana atau apa secara alaminya perempuan khalayak umum atau seperti apa kayak gitu tiba-tiba lahir aja kayak gitu? Itu pertanyaan yang satu. Dijawab. Naikin keluar Bang Maujud itu, okay. Bang Raka. Pertanyaan kedua,
Oke. Oke. Nah, oke siap. Mau nanya nih, di sono no, di kitab sono ditulisin nggak nama bidannya siapa? Kan maaf gitu, buat yang lahirin nggak mustahil, bisa aja gitu lahir sendiri gitu. Cuman kebanyakan dari zaman dulu ya, walaupun era modernisasi belum apa seperti sekarang, itu yang namanya lahiran pasti dibantu kan, kayak gitu. Makanya mau nanya, makanya mau nanya kayak gitu. Nama bidannya siapa? Sampai sekarang, sampai detik ini belum tahu kayak gitu. Kalau tahu nanti kasih tahu aku ya Pak De ya. Oke, thank you Pak De. Ya emang diajarin kayak gitu. Ular beludak lah, apalah, dikata-katain orang anjing lah. Emang ajarannya kan. Dimaklum. Kita maklumi saja. Kalau saya bilang tadi dia penyembah bangkai karena memang ada ayatnya. Di dalam Lukas 24 ayat 3 itu, mayat Tuhan hilang. Billy itu Advent memang nggak makan babi. Ulangan 14:21 tentang Musa membelah lautan, ngawur. Billy makannya rumput sejenis itu dong, sejenis yang digembala dong. Apalagi manik marinika ajaran kadang-kadang katanya. Kan lagi. Ya kabur dia. Balada. Nih coba typingannya yang benar biar gua bacain. Kasihan Pak De lagi makan tuh, Bang Brewok lagi wirid tuh. Ya sakit perut gua ketawa. Jadi makanya. Dia belum tahu apa kalau di Islam nih babi boleh makan. Kata siapa? Billy. Dalam akal sehat ini adalah ditanyain sama anak-anak ateis. Kamu coba buktikan mana Tuhanmu, dia bilang itu buktinya orang bisa mimpi togel dapat 4 angka. Pada Billy DM-in ya yang keluar besok berapa HK ya. Oke. Ya memang kan Kristen ada dua jenis Bang ya. Ada ini. Ustaz, Lukas 24 ayat 3 isinya apa? Ini siapa yang nanya nih? Moncai Siahaan. Ustad ya di sininya ya. Ustad. Lukas 24 ayat 3 isinya apa? Gua heran. Apa nih Kak? Nanya sama Ustadz, lalu lu sendiri. Kan Bible lu. Ngerti. Iya makanya kan. Aduh, terima kasih ya guys, hiburan kalian begitu menyenangkan di sore hari ini walaupun hujan, bisa mengocok perut kayak gitu kan, lumayan lah. Nambah imun. Billy. Kok bisa jadi orang kayak gitu dipercaya? Udah gak percaya lagi sama pendetanya, nanya ke Ustadz. Bukan gue yang ngomong ya, ini gue perjelas ya, ini Aris Boy ya, tuh si Aris mau tandain si Aris tuh ya.
Barusan ketemu saya ngamuk-ngamuk dia. Oh, ngamuk-ngamuk gak tuh? Karena saya tahu isinya. Lah lu tahu isinya kenapa nanya kayak gitu? Kan geblek. Lu sama aja kayak gini. Woi, gue kenyang kayak gitu. Tahu nggak? Gue kenyang. Aduh. Yang tadi dibahas itu ulangan 14, bukan ulangan 24. Salah dengar lu.